Kalian jangan lupa ya. Udah ya? Halo. Saya. Oke, Cal. Jadi hari ini siapa sih gue setara di Guru Gakso malam ini? Ya jadi kita malam ini kedatangan yang bisa kita bilang putra putri daerah yang sudah banyak membanggakan nama sekolah mereka, anak-anak berprestasi. Bahkan bukan nama sekolah aja yang dibanggain, nama daerah juga dibanggain karena dia sudah sampai main. Ini kita undang para pebasket yang jago banget ya, sudah main sampai ke DBL Camp. Wow. Siapa tuh kira-kira, Cal? Siapa mereka? Dan inilah dia, anak-anak DBL Camp dari Lombok. Yeay! Bro, kamu bisa jawab nggak? Saya tidak senang soalnya. Apa gitu? Oke, saya perkenalan diri dulu dari kamu. Karena dia sendiri cowok gitu ya. Ya, langsung. Besok. Tunggu ya. Yoi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Alkab dari SMA N5 Mataram. Wow, mana nih suara SMA 5? Ada yang nonton nggak? Iya, udah kalian udah posting. Oh iya, kalian udah pada post buat SG snap apa gitu? Belum. Belum deh. Hai. Harus perkenalan ini. Perkenalan dulu. Iya, Apa? perkenalan dulu. Ayo selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Rosarini Bobo dari SMA N5 Mataram. Wah, SMA 5 lagi. Oke. Selanjutnya. Halo guys, aku Yulan dari SMA 5 Mataram. Selanjutnya. Halo, nama saya Ratna dari SMA 5 Mataram juga. SMA 5 semua ya, Cal ya. Mana lagi? Anda lagi sibuk soalnya. Iya ya. Oh, sibuk ya dia. Sibuk banget. Kamu nama siapa tadi? Rosa. Rosarini Bobo. Bobo itu kalau nggak salah di Semanda ada Bobo juga. Iya, adik saya. Oh. Kamu ada kakak? Iya. Oh ada adiknya itu. Lanjut. Ayo, story dulu Snap, dong. story. Story dulu, Satu story kali. dulu. Foto dulu. Kalian mau HP Oke. nggak? Ya, Cal, agak mepet dikit, Cal. Everybody say cheese. Sekali lagi, Cal. Thank you, guys. Oke. Tadi Snap kah? snap dulu. Apa sih di luar? Lanjut ini ritual keramat di sini. Biar teman-teman kalian tahu kalian di sini supaya terbongkar nanti suatu ada teman-teman kalian yang usil kan kak yang Haikal ternyata ceweknya 4. Aduh kan ternyata malah kayak gitu ngomong kan. Nggak tahu kita. Sabarkan dulu, adik. Sabarlah. Kalian Saya juga mau story sih, Cal. nanti bisa pamer di sekolah. Kamu yang sekolah ya, kamu udah ada sekolahnya. Nanti kalian berdua bisa pamer. Kemarin saya duduk di kursi bekasnya statue tahu. Oh iya, betul. Kan tadi sore ya? Tadi sore ya? Kemarin sore. Oh kemarin sore ya? Kemarin sore ya. Kemarin sore statue duduk di sini. Gimana? Akan dulu. Tahu. Itu bahasa Itu Lu cinta Wawa kemarin Iya, sini. Cinta Oh, Wawa. Paling senang Kak. Ya. Oke. Karena masih ada 2 bocil SMA di sini ya. Ya, lu juga bocil anjay. Jadi lanjut nih kita mau tanya-tanya seputar basket aja nih ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi apa yang kamu rasakan setelah jadi pemenang? Kemarin DBL Camp ya? Itu gimana sih? DBL Camp itu maksudnya gimana sih? Maksudnya banyak teman-teman saya yang main basket yang jago juga tapi ada yang nggak nyampe DBL Camp. Iya, Itu gimana sih maksudnya? Bisa sampai di titik Seleksinya itu. atau apanya? Jadi kayak DBL Camp itu kan DBL itu ada per provinsi di Indonesia gitu loh. Jadi tiap provinsi ada. Nah, kita masuknya tuh ke West Nusa Tenggara. Yes. Dilombain lah pemain-pemain dari Sumbawa, Bima, Mataram, lombain. Nanti dipilih per 5 cewek, 5 cowok dari semua sekolah yang mungkin penilaiannya dari DBL sendiri ya, mungkin attitude, skill kayak gitu dipilih 5 orang, baru dia berangkat ke Jakarta yang dimana DBL Camp itu. Ini yang berangkat ke DBL Camp siapa ya? Semua? Iya, semua. Berarti kalian ini orang-orang terbaik dari semua sekolah berarti? Iya, bisa dibilang dibilang kayak begitu. gitu. Nggak usah. Iya, jangan bilang. Ya. Oh, kita merendah juga udah roket. Oke. Sama Rasya Rehan tadi mau diajak enggak ada balas-balas. Kenapa dia nggak? Oh, dia masuk DBL Camp juga? King gitu. Saya ada King. King from King ya. Anjay. Tadi saya bersama para juara ya sini ya. Iya sih. Saya juga Runner juara. up. Runner up. Nonton apa? Nonton apa? Kayak gimana? Juara 2. Juara dua. Juara 2 di DBL Camp. Enggak, di Enggak. DBL ya, di DBL West Nusa Tenggara. Kan Kan kalau kalau Laut Manda. Awal-awal.
Siapa yang juara 1 DBL West Nusa Tenggara? Cewek semalam. Semalam. Ceweknya. Ya. Tapi kok tahun ini gimana nih, Bu? Kamu kelas berapa? Oh iya udah angkatan saya ya. Gimana nih menurut kamu Semalam sekarang nih? Kemarin aduh finalnya. Bro, finalnya bukan Semalam, Bro. Bener sih juga dia anak-anak tuh Saya juga. dia pada kebanyakan. Jangan di ini disemangati dong. Mungkin teman adik-adik saya masih Mungkin adik-adik saya, Ya, betul. mungkin adik-adik saya tuh kurang kompak dalam latihan, terus chemistry kurang, mainnya sendiri-sendiri, timnya nggak ketemu, masih ingin menjadi bintang mungkin ya. egois juga. Oke. Lalu kamu tuh kemarin tuh kenapa kamu kecek-kecek kayak gitu juga tuh apa bukan menjadi bintang itu namanya? Ini kaki ini nggak tahu juga. Imbau. Nah, terus kalian kan pasti perjalanannya panjang banget ya. Dari hal kayak gitu pasti banyak momen harunya, pokoknya banyak lah. Dan menurut kalian apa nih momen yang paling emosional yang selama kalian meniti sampai ke DBLM itu? Momen emosional di luar lapangan atau di lapangan mungkin Ya, dari pas lagi lapangan. marah-marahan mungkin bodoh pas lagi marah-marahnya atau pas sedih-sedihnya pas menangnya ya dari Otong. Atau Intinya kita kalau lagi pengen juara itu intinya jangan saling salahin kayak gitu. Jangan terlalu ego juga. Main tim sesuai kata pelatih. Oke gitu. Karena oh iya kadang itu yang susah dikontrol sih ya dalam keadaan apa Ego, seperti itu egonya main ya. Saya pengen nih jadi terlihat nih. Nah, karena basket itu misalnya kayak kalau di bola kan agak luas gitu, susah misalnya. Kalau ini kan bisa banyak cetak poin kan. Benar. Jadi bisa saling orang mau terlihat menjadi bintang lah. Kalau dari kamu, Bobo. Apa? momen Oh iya. momen-momennya. Saya lebih baik mengakses bola daripada ngepoint. Kenapa gitu? Ya, karena saya playmaker. Oh ya, oke. Maaf, bukan pengen basket. Gitu ya. Itu Tapi kamu kalau misalnya ngapain pernah juga sering? ya sering. Kalau misal saya juga tak bodoh juga. Oh ya. Siap. Kalau misalnya saya kalau kalau misalnya saya kosong, kenapa saya enggak gas saja? Udah. Kalah. Tadi dari Bulan. Momennya sebenarnya yang pastinya yang paling kayak keinget tuh dimana latihannya sih. Karena kan saya ingat banget dulu dari angkatan awal tuh yang cewek Semala nih bener-bener di atas saya tuh kan udah jajanya lah Semala cewek, terus hilang dah angkatan 29, sisa 30, 31 kayak gitu. Kayak kita masih ngerintis lagi dari Bener-bener awal, ngebangun bener-bener dari lagi ya. awal. Ngejatuhin chemistry Iya. lagi. Itu angkatan kan saya 3 tahun, angkatan pertama tuh saya nggak nyampe final. Terus angkatan kedua masuk anak-anak ini bisa kita bangun lagi dan itu paling keinget tuh kita kalah bedanya tuh cuma 1 poin. Itu Setengah benar-benar bola. ya setengah bola itu kayak nyesek banget dan dari situ kayak kita ya harus kita bisa menang tahun depan ya bisa jadi kayak semangat latihannya itu jadinya tahun lalu jadinya bisa menang kayak gitu. Dek, ini coba ini semau. Ya, betul. Selanjutnya. Kalau saya sih paling keinget yang DBL 2023 itu karena di situ saya juga main lagi jelek-jeleknya karena kan itu baru pertama kali Rookie. apa sih turun ke Debut pertama, lapangan. debut pertama. Iya, debut pertama. DBL lagi ya? Iya, itu debut pertama terus pas final itu kemarin fall out terakhir itu sumpah nyesek banget di sana. Mau ngapain orang? Siku kan? Bukan. Nggak tahu sih, tapi kalau dari Nervous, pandangan ya. wasit, tapi kalau kita ngerasa nggak, tapi dari pandangan wasit kan beda ya. Jadi di sana kerasa banget di sana yang benar-benar nangis yang di sana itulah. Kalau DBL tahun ini pasti senang banget kan kita bisa juara. Terus tahun ini juga lumayan jauh skornya. Tapi sumpah angkatan kalian ceweknya angkatan saya nih saya selama masuk Semandan perempuannya di apa yang tim putrinya Semala nih gila-gila tuh nggak pernah. Iya. Saya setiap kali apalagi setiap kali apa namanya kan di beberapa kali kan pasti ada event dari sekolah saya dong. Biasa saya jadi MC saya tahu kan. Nah, ketika manggil pemain-pemain Semala yang putri ini auranya beda nih. Please welcome. Ini udah mental juara yang menang ini. Iya. Soalnya Tapi bener-bener keren loh ini si Unggulan ini bener-bener berarti di angkatan mau ngebangun itu semua. Iya. Iya kan? Terus FYI juga saya tuh angkatan saya tuh cuma 3 orang kelas 3-nya. Oh iya? Iya, Berarti jadi- main sama adik-adik. Iya. Wah, kamu bangun sekali berarti bro. Iya, Ini makanya. dunia ya. Bitter. Coach,
Semua enak kan sama dia. Oh iya? Dia sering marah soal. Enggak, rata-rata. Kamu sisa setelah kakak-kakakmu pergi, Iya. di angkatanmu sisa 3 orang. Iya, tiga orang dan datanglah anak-anak ini baru kita namanya kan kita beda angkatan ya jadi kayak nyatuinnya itu mungkin butuh waktu Komunikasi sama- mas sebelum. Iya benar namanya kita main tim jadi kayak harus komunikasi itu nomor satu sebenarnya. Yes. Jadi kita nyatuin chemistry itu yang saya bangun kayak kita tuh harus keluar main nih dari coachnya juga sih arahan dari coach kan kayak coba kumpul sering-sering kumpul nggak usah di lapangan aja di luar lapangan juga kayak gitu jadi kayak di sekolah tiap keluar main usahain ayo kumpul ya kumpul makan bareng gini jadi kayak di luar lapangan kita gas di dalam juga gas kayak gitu. Tidak. Siapa apa Kak Ratna tuh Iqbal nih siapa Salam yang kenapa saya Halo, sama yang Iqbal. namanya Rosa. Saya ngefans sekali dari lahir. Siapa Kak, ini ada kelas lu nih. siapa itu? Siapa itu? Ada kelas kelas 10. Enggak tahu. Ada Semanda. Pemain tim A kemarin. Iqbal, teman yang sering sama Fahri. Keren tuh. Ya insya Allah. Ya anjir berarti tiga orang di angkatan benar-benar nyatain komunikasi ulang, bikin chemistry, juara DBL, masuk DBL Camp. Iya. Tepuk tangan dulu. Gila. Nah terus apa? Kamu tidak Nah terus ketika kalian juara nih, momen-momen juara saya pernah ngerasain sekali rasanya jadi juara itu pas kemarin ada pokoknya saya dapat jadi juara tuh kayak bener-bener rasanya campur aduk haru kayak semua latihan merasa terbayar dan pokoknya banyak di sana. Nah kalian ini orang pertama yang kalian temui atau kalian telepon deh kalau misalnya ada di venue siapa dan kenapa? Ulang. Ya. Orang pertama yang kamu telepon yang paling pertama kamu kabarin ketika kamu juara. Oh, orang tua sih. Oh udah pacar. Orang tua Kan munafik. kan dia nonton. Kasih kabar. Oh dia nonton ceweknya oh gitu. Terus Support orang tua system. nggak nonton. Orang tua nonton juga, tapi datangnya telatan. Terus yang dipeluk pertama? Ya, orang tua sih. Enak saya nonton ada videonya. Orang tua. Orang tua Kenapa? dulu. Karena itu udah restu dari dia untuk ngedoain kita semoga kita tidak cedera kayak gitu. Doa yang terbaik lah. Oh, ternyata kamu sadar diri juga ya. Undi. Buli. Selanjutnya dari Bubu. Kakak pertama. Sama kenapa tuh? Karena dia yang selalu kayak nge-support saya gitu. Jadi kalau misalnya saya kenapa-kenapa kemarin sempet waktu libas yang tahun kemarin 2023 itu 24. Nah itu 3 hari sebelum lomba itu saya opname terus habis itu minggunya langsung tanding. Jadi hari Sabtu pagi pulang ke rumah terus minggunya tuh udah tanding. Nah di situ posisinya lupa bawa obat. Nah di situ penyakit saya kambuh waktu udah selesai itu lawan Semanar juara sering ketemu di final waktu Ya. itu. Nah Rival lah. ya rival Oh, kita. kalau di Putri rivalnya semalam. Iya. Saya lagi Putri soalnya suami. Nah terus habis itu dia kaget, saya terkaget tiba-tiba dia datang, nggak tahu kenapa, ternyata dia bawain saya obat. Nah pas posisi itu penyakit saya dia tuh kambuh, jadi dia yang nganuin saya. Jadi setiap kali event dia tetap nontonin saya DBL, dia selalu ngajakin mama saya ikut nonton saya semuanya. Pokoknya dia selalu support saya di media sosial, terus teman-temannya kayak voting saya gitulah pokoknya. Ya, sekaligus surat terbuka buat hal saya kakak saya. Gini ya kakak tuh gini. Ngomel lu kerjanya. Selanjutnya dari Ulan. Kalau saya sih yang pasti orang tua. Karena mama sama bapak saya tuh paling excited pokoknya setiap saya mau tanding. Kayak saya bilang, "Nggak usah deh nonton, cuman lawannya cuman kayak gini biasa kayak gitu." Maksudnya maksudnya iya tetap paling excited Wajar, nggak leader. apa nanti mama nonton aja kayak gitu. Jadi orang tua tuh support banget. Yang pastinya yang pertama dicari ya orang tua. Oke, selanjutnya. Saya sih juga orang tua karena setiap tanding juga mereka support saya kayak selalu doain saya supaya nggak cedera, supaya main bagus kayak gitu-gitu. Terus
mereka tuh juga kayak apa ya, yang mau, kan saya tuh dibilang bisa jarang bawa motor. Jadi mereka tuh mau gitu nganter saya kayak buat tanding, latihan, ya kayak gitu-gitu. Berarti kalian nih lumayan beruntungnya yang disupport Iya. sama keluarga banget ya. Karena ada beberapa anak yang benar-benar nggak support kan. Ya, ada juga yang kayak misalnya diem-diem gitu, ini saya mau bisa di basket atau Tapi jangan bisa berhati nggak hati dukung?" lah Iya, kalau iya. hal seperti itu karena semua orang bisa jadi juara lah. Iya, betul. Hanya bagaimana kamu menghadapi situasi aja. Jangan saya mau ditanya. Oke, mau kopi? Mau kopi? Boleh. Oh, ngopi Boleh, juga. boleh. Kita ada varian mantap dari top kopi nih, ada avocado, gula aren. Gula Biasanya aren. dia cewek gula aren. Oh, gula aren. Gula aren, setuju sumpah gula aren tuh Paling bestseller the di sini. best Ah, ever. bestseller. Kemarin. Barista. Barista. Iya. Oh, barista. Ya, Kopi setia kopling nih. Kamu Apa? gula aren, avocado biasa avocado cewek-cewek suka avocado sih. Saya sih lebih suka gula aren. Gula aren. gula aren. Avocado. Tim gula aren. Di sini ada Tapi di sini ada kodenya. kodenya. Kalau misalnya kita bilang gula aren, Oh, gula aren. saking bestseller white coffee, Ya boleh. Boleh. top coffee, oke, top coffee, oke. Oke. Oke, enak juga kok, saya suka semuanya. Gimik lu gitu. Yes. Tapi kebetulan di sini dia agak beda caranya pesan. Pesannya. Kalian udah nonton sebelumnya warung yang di sebelah? Bi, pesan Bi, gitu kan. Oh, iya. Saya Coba gimana kalau pesan? kalian pesan kopi itu bibinya ada di sana. Coba kalian pesan kopi. Bi, kopinya satu, Bi. Enggak bisa. Nggak Oh, bisa. Terus gimana cara pesan? cantik. Eh. Kopinya dong satu. Oh, enggak. Masih Mau gombal mau kasih coklat akan. Masih belum. Gimana cara pesan Gimana biasanya? cara pesannya? Biar bibinya tuh mau. Biar dia mau bikinin gitu. Mbak, boleh pesan kopi enggak? Masih belum. Pesan mungkin. Mbak minta tolong kopinya satu. Oh, udah. Gimana denger? Dia malah dia bikinin nasi. Malah dia suka bikin nasi. Jadi kita harus apa? Jadi ada kodenya di sini. Apa tuh? Jadi kalau saya bilang bikin, kita bilang bikinin Bikinin dong. dong. Gitu. Bikinin dong. Bikinin. Oh, Bikinin. bikinin. Oh. Karena namanya Bikinin bikin. dong. Bikinin dong. Bikinin Oke, dong. 1, Oke. 2, 3. Bikinin Bikinin dong. Oke. Yes. Ini susu satu. Ica apa? Oh, masih ada kopinya. Saya mocha, kalau Iya. saya mocha. Yang lain? Udah tadi? Udah kopi, Pak. Iya. Tuh, Ratna tuh. Iya, di situ ada Prada. Halo, Prada. Hai, Prada. Oh, dulu Ica. Ah, Prada. Ya kamera Prada. Ya Prada. Prada. Woi Prada. Ya, halo Prada. Hai, Kak Dado, asik. Support system banget kayaknya. Dipantau banget nih. Iya, tetap. Ya terus saya tahu pasti karena kalian ini sekolah juara ya. Iya. Udah enggak usah dibilang enggak emang juara kalian. Iya. Udah rahasia umum. Saya paling meri sekali dah kalau semangat aja dia. Iya, benar sih, jujur saja begitu, benar jujur. Iya, iya. Dia aja. Tapi sekarang oke, Agak heran. persiapan kalian untuk masuk ke DBL Camp itu kayak gimana sih? Apakah sama seperti hari-hari biasa kalian latihan, just a regular day for me gitu? Kayak latihan seperti mau DBL atau misalnya ada latihan ekstra lagi nih? Ada ritualnya sih. Wah ini beda server nih. Dari kamu diam dulu ya. Oke. Ya kita di sana harus disuruh perbanyak istirahat lah. Bukannya olahraga, banyak istirahat. Istirahat dulu. Oh, istirahat. Istirahat. Oh, enggak boleh kurangin nongkrongnya, Ya. kurangin ngerokoknya. Ya benar itu. Oh, Terus? oh, jangan rokok. Enggak. Ya di sini nanya di off cam oke ya. Oh, iya. Itu dah cuman disuruh kurangin tidur tengah malam. Iya karena berpengaruh sekali itu karena pompa jantung kan pengaruh tuh yang naik ke otak. Kalian pasti atlet ngalamin itu kan? Pusing. Iya. Yang kurang-kurang tuh karena menurut saya napas masih oke, power masih oke. Ketika udah kurang-kurang tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Kayak nggak mau keluar powernya. Tapi mending saya power saya habis tapi masih fokus jadi kayak bisa kita paksa gitu. Latihannya juga. Apalagi basket tuh kayaknya termasuk olahraga intensitas tinggi ya. Karena Jadi itu udah kan. ngomong. Udah, Cal. Latihannya juga pagi itu di DBL Camp. Latihannya pagi. Itu jam 6 sudah sarapan ya itu. Tinggal jam 7-nya jalan latihan. Masih di sini? Berarti ya. Di Jakarta. Harus Oh, pas disiplin Jakarta. juga. Oke, oke. Oh, di sini nggak sekeras itu berarti ya? Enggak. Di sana pagi sore ya berarti latihannya. Ya. Iya. Terus dari Bobo? Apa persiapan saya nggak ada sih? Keren lagi, Jo. Enggak ada ya. Nggak ada persiapan lu.
Cuma tidurnya udah di sana. enggak sih, kayak cuman lari-lari kayak lari cuma 2 kali aja. Lari cuma 2 kali, pagi sama sore gitu. Enggak. Tergantung waktunya kan tetap latihan kita. Kitanya tetap latihan. Berarti menurut kamu latihannya tuh tidak spesial banget, kan sama seperti kamu latihan pas Iya, ODGAR kayak Liga biasa. Nusa Tenggara ya? Sama aja berarti ya? Tapi jago kamu? Amin. Amin, oke. Masih soalnya masih main ya? Masih main. Takutnya terbalik nanti. Iya. Silakan. Kalau dari saya, karena tahun ini kan kita kelas 3 nih ya. Iya. Terus kemarin juga lagi mepet persiapan ujian. Jadi tahun ini kayak ya disempet-sempetin aja. Cuman excitednya masih kayak kalau tahun lalu baru kan ini yang kedua. Tahun lalu baru kayak bener-bener semangat yang hampir tiap hari latihan, lari. Jadi kayak siapin banget nih karena pertama kali kan. Nah, yang tahun kemarin ini ya lumayan ya udah karena udah tahu rasanya jadi kayak ya udah deh kayak gitu juga karena persiapan ujian juga jadi belajar jadi harus bagi waktu Bagi gitu. waktu. Enggak benar-benar all out Iya, di sini lah. iya benar. Oh, berarti kamu sudah kali keduanya? Iya, yang DBL kali kedua. Keren, keren, keren. Pas kali pertamanya ya segimana Excited, iya bener-bener excited all out ya. iya benar. Wah, gue banget. Pokoknya harus keluarin semua nih kayak gitu. Tahun Gak usah ini, ketawa leader itu. tahun ini ya udah seadanya aja. Kayak gitu. Kalau saya sih sama kan saya DBL kedua juga. Iya, saya barengan berdua. Iya, DBL camp kedua. Yang kedua apa yang pertama juga? Yang kedua Kedua. saya. Yang tahun ini yang kedua. Oh, berarti udah 2 kali? Iya, udah 2 kali. Oke, terus? Jadi yang pertama emang DBL yang pertama tuh lebih excited kita, lebih banyak latihannya, lebih kayak pengen nunjukin diri kita di sana. Kalau yang tahun ini sih karena kita sudah ngerasain tahun lalu, jadi kita lebih apa ya? Kayak di Lebih di bawah Evan. iya, lebih di bawah Evan. Kenapa seperti itu? Apakah kalian merasa ternyata kayaknya nggak sekeras ini atau kalian emang udah tidak mau berharap lebih untuk menunjukkan diri kalian? Kenapa seperti itu? Kenapa yang pertama lebih excited daripada yang kedua? Karena mungkin kita kan baru pertama kali tuh ngerasain, jadi kita kayak ini nih pertama nih kita, jadi bisa lah kita nunjukin diri kita buat ke orang lain gitu kan. Nah kalau yang kedua kan mungkin udah ketemu sama yang kemarin-kemarin, terus yang lama-lama juga sudah pergi juga kan, jadi ya mungkin lebih gampang lah kita menunjukin diri kita yang sekarang karena bukan maksudnya ngerendahin ya, cuman kan kayaknya menurut kita tuh lebih susah yang kemarin gitu loh daripada yang sekarang karena kalau dilihat-lihat dari orang-orang Karena udah ketemu sama yang pertama gitu Iya. kan ya. Oh, berarti di DBL camp di sana tuh masih kelas kalian lah ya? Berarti kalian Lebih tuh jago sudah- lagi. lebih jago sih cuman kita nggak mungkin lah kita mau ngalah sama mereka juga, kita mau nunjukin diri kita lebih bagus juga, Bisa kita lah, bisa bisa loh. Kecil udah bisa Iya, dribble. kita bisa Dari kecil udah kayak bisa dribble. kita tuh bisa kayak nunjukin kita tuh nggak kalah sama mereka gitu. Iya, iya. Gengsi. Dia, itu namanya apa? Bajang lombok. Asik. Lombok. Right, bos. Terus nih, apa sih tantangan terberat kalian selama proses seleksi di camp DBL? Ya karena kan dari banyak sekolah ya di Ah, NTB, Se- bukan di masing-masing Mataram doang. kan? provinsi kan se Iya, Indonesia betul, kan. se-Indonesia. Se Indonesia berarti dari Aceh sampai Merauke itu ada Iya, iya, semua di benar, sana. betul. Oh. Tantangan terberatnya dari siapa, dari Ocong kan? Apa? Tantangannya Dia yang jawabin, kalau Cobi dia paling berat nahan rokoknya. Tuh kan? Nahan rokok sama Tahu. nahan rindu sih, Cal. Hah? Nahan rokok sama nahan rindu sama ceweknya Oh sih iya, nggak tahu sebenarnya. makanya. Makanya jawab sendiri dah. Langsung jawab ya. Tantangan terberatnya sih itu postur. Oh, kenapa tuh? Emang ada Ada yang 2 meter Bang. Ya bete juga Oh ya iya sih, kita benar udah juga sih ya. mau lay up di Soalnya back gitu. Jadi tanpa loncat dia udah gini-gini bola. Gitu ya. Udah itu aja. udah gini-gini deh ya. Tapi buktinya kamu yang lolos kan? Iya. Bukan dia. Asik. Cal. Yang lolos kamu kan bukan dia kan? Nyampe tak sidang? Ini namanya nyampe. Ekal nyampe. Terus Bubu, bubu. Iya, tinggi badan. Tinggi badan juga. Ya soalnya saya pendek. Ya Allah. Soalnya saya pendek. Ya. Mbak jangan mentang-mentang ya Mbak. Oh, bukan gitu maksudnya. Bukan gitu maksudnya. Soalnya di sana ada yang tingginya 185. Jadi kayak kok Cewek. cewek. Berarti ngeliatnya begini dong. Iya. Gitu. Saya dikata dia kelihatannya gini.
manusia. Bisa dibilang aku Enggak, apa? tiang. Oke, Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ada yang pernah nonton PWK nggak? Saya dulu penggemar berat PWK. Tapi gara-gara di house kan? Iya. Kenapa ya kok? Udah itu itu ini misalnya Yanti. Iya makanya tadi bilang kayak pernah ini. Yanti. Tapi nggak pernah ditunjukin bukan? Iya. Kalau ini nggak pernah. Pakai cadar. Iya, ya. Besok kita salungin dia palanya. Jangan-jangan si Yantinya tuh laki lagi. Enggak. Menurut aku saya aslinya. Nggak tahu. Spill dong. Spill the tea, spill the tea. Terus Lanjut. ke mana? Bulan. Bulan. Iya. Tantangannya paling kalau di sana tuh kita cuman lebih diajarin lebih disiplin aja. Jadi kayak kalau di sini kan kita latihannya paling sore, siang kayak gitu. Kalau di sana kita dari pagi kita harus sudah standby, kita harus sudah sarapan pagi sampai sore itu kita tetap latihan. Jadi kayak Culture shock ya? iya Kaget kayak lah ya. kaget itu udah tantangannya kayak benar-benar biasa di Lombok udah kayak gini tapi di sana tuh kayak benar-benar gojlok. Iya, iya. Tahu. Di sana kayak pagi subuh tuh kita udah bangun kita harus latihan. Yang biasanya bangun siang. Iya. Nggak pernah ngebayangin latihan sepagi itu. Berarti dia nggak jauh beda ya sama Kita sore bang. latihannya basket gitu. Iya. Saya basket juga gitu. Iya, mental kita juga digojlok. Atlet. Kalau kamu biasa hidup enggak, kamu biasa hidup maksudnya scroll TikTok, main Instagram sampai jam 12 siang baru kamu turun ke bawah kamu Nggak, sarapan, enggak ada yang enak bilang jadi atlet. Sumpah, jujur ya Cal, waktu saya jadi basket juga gitu, sempat kaget gitu. Saya pas masuk asrama terus kayak bangun pagi, makan dari jam 6 tuh kita udah makan Iya, gitu. benar-benar. Sedangkan kita di rumah makan jam 8, jam 9, jam 10 Iya, gitu benar-benar. kan. Jadi kayak kaget gitu. Terus selesai makan dibarisin latihan. Iya. Latihannya langsung latihan yang berat gitu Benar-benar, langsung. betul. Itu nggak jauh beda berarti. Iya emang begitu, jangan kamu cari dah orang yang bertato, yang mukanya serem, tukang pukul. Kamu suruh dia latihan disiplin, latihan Muay Thai dah ya. Iya. Seminggu kalau dia nggak nangis hebat dia. Nangis pasti nangis mewek dia pasti. Atlet tuh, makanya saya takut sekali buat jadi atlet. Selanjutnya Seru dari sih. Rata tadi Seru udah. sih, pasti. Iya. Belum. Belum ya kamu. Kalau saya sih salah satunya sama yang bangun pagi. Ikutan terus kamu nih. Aku dulu ini ada ini lagi. Ada lagi. Terus Ada lagi. sama postur badan, bukan postur badan tinggi ya. Kalau saya enggak sih terlalu kalah tingginya, masih setara sama mereka. Badan-badan yang pulan-pulan itu loh. Asik, badan yang pulang-pulang itu loh. Pakel. Ngerti? Badan yang pulang-pulang itu loh. Artinya kayak gimana? Iya. Artinya bahasanya gimana? Mungkin di kita kelas berat mungkin. Maksudnya yang keras badannya, yang kalau apa ya, kalau dia tabrak kita tuh langsung kita menang gitu. Bau, kamu lawan bau. Bawa versi kedua. Beda. Baunya di sini Lombok ya itu cowok, kalau di sana cewek. Iya. Yang oke. Tapi lebih banyak yang di sana. Iya, maksudnya Ceweknya. badannya gitu loh. Badannya itu ya kayak bawah. asik. Dan mereka Pakel. bagus-bagus gitu loh yang kayak udah badan atlet nih gitu. Kalau kita lihat wah atlet nih gitu. Sitip atlet nih dari kita lihat atlet nih kayak gitu. Mata dia tukang pukul, kalian ditabrak. Enggak itu. Iya benar sih. Terus kembali lagi saya tertarik sama pembahasannya si ini tadi, si Wulan tadi. Saya sendiri saya bukan orang yang bagus di akademik, bukan orang bagus di non akademik, bukan bagus di olahraga. Tapi di situ ya sudah kesulitan membagi waktu sih antara sekolah, PR, Iya. sama nongkrong. Iya. Karena dari 24 jam itu 20 jamnya saya nongkrong. 4 jamnya sekolah PR. Kebanyakan itu. Ical emang PR kamu ngerjain. Ya. Makanan BK berarti. Makanya ini kan kesulitan bagi gimana nih kalian apalagi atlet. Saya makanya kemarin pas latihan lagi disiplin-disiplinnya latihan mau persiapan tanding, saya banyak nangisnya di sana karena saya kehilangan kayak ya Allah ini kapan sunsetannya? Seorang Ical bisa nangis. Nangis bro, soy. Kamu kira ini kapan saya scroll TikToknya? Sumpah buat buka HP saya tidak sempat gara-gara saking manajemen waktu saya jelek banget. Sekolah tuh udah capek. Iya. Pulang sekolah Latihan. udah latihan. Pulang latihan malam. Itu sudah mau Istirahat capek, juga. udah Ya. capek. Badan udah remuk, Ya. pengen tidur. Itu balas WA aku nggak sempet. Gimana mau PR dan lain-lain lagi.
Coba dari kalian yang sudah atlet disiplin kan mungkin lebih adaptasi ya. Iya. Kalian karena jadi sering udah bisa manajemen waktunya. Gimana cara kamu bagi waktu apalagi kemarin ada yang bertepatan sama Iya, ujian ya? sama ujian juga kan. Kalau ini kayaknya sama saya juga. Benar juga, benar. Oh gitu juga kacang. Benar sih. Tapi gimana tuh cara kamu ngebaginya? Entah kamu mungkin diskus sama guru, mohon pengertiannya kayak gimana? Cara kamu Iya, gimana? emang. Kita minta surat dispen lah kayak gitu. Buat istirahat yang cukup kayak gitu. Bagian waktu ke basket sama pembelajaran juga kayak gitu. Tapi ya dispen itu cuma ini ya, kali gimbo aja. Kita Kak Juman juga bisa surat dispen. Ya. Main malam. Kajuman. Tidak. 3 keyword yang tidak ada di tempat lain. Kajuman, lasingan. Nah, yang satu nggak usah disebut. Jak, ada jak-jaknya. Apa aja kamu? Benar. Ya ini dari sisi berandalannya ya, kita dengar dulu selanjutnya. Kamu gitu juga, gitu juga lah paling dispen. 11-12 Pak, dia lah. Main habis maghrib, dispennya jam 10 pagi. Ih, Nah, bener banget. bener sih, banget. bener. Itu kayak udah bener Kayak banget. cuman sekolah tuh cuma masuk jam pelajaran pertama langsung kayak dispen. Iya, yang penting store buka nih. Eh, Masuk yang kita nih. Udah absen aja. Tapi sama latihan bro. Kalau di luar itu tuh coba manajemen waktumu sama latihan. Itu di luar dari tanding ya. Kan kamu latihan setiap hari juga kan latihan disiplin kan? Gimana kok? Karena ada PR. Saya enggak latihan apa baca PR saya kerjain. Gimana sih ya kalau dari pulang sekolah dia tetap latihan sore juga. PR kamu udah kerjain berarti sama gitu. Di sekolah saya kerjain PR. Oh, masih bagus. Yang penting kan udah ketahuan kan pas pas guru masuk daripada ngerjain kan. Datang pagian kalian. Oh gitu berarti ini namanya manajemen waktu berarti. Kamu tahu kamu nggak ngerjain PR berarti kamu berkomitmen untuk datang lebih pagi supaya ngerjain PR-nya itu lebih awal. Kalau gurunya masuk Udah lulus aman. Datang pagi. aman. Oh, bangun paginya enggak ini ternyata. Ya pagi. Datang pagi ya tuh poin udah berapa di sekolah? Banyak. Sebenarnya emang nggak bisa cowok masuk pagi udah ada. Lanjutnya Bobo. Saya biasanya Kalau sama keterlaluan. sama sih. Nah, kan dari tadi sama terus masalahnya Ical ya. Iya, soalnya kan Ya emang sebenarnya segini kan realitanya. Sebenarnya kita udah tahu juga Iya sih benar. Makanya kita nanya Kita juga sebenarnya kayak gitu, Cal. Iya kan dulu kan gitu kan. tapi biasanya saya minta, kan saya punya temen bangku tuh lumayan pintar lah. Jadi saya nggak perlu ngerjain, jadi Tricky. ketika ya, nyontek aja di dia. Memanfaatkan teman namanya. Enggak kayak loh, gitu, enggak ya. loh. Tetap saya minta ajarin dia, tetap minta aja. ajarin. Tapi ajarin. ya ajarin. Bukan nyalin kan? Kadang-kadang kalau udah mepet waktunya, Sinyalin gitu. boleh Ah, nggak udah, minta gitu saya bilang. Rayu-rayu dikit lah pakai jajan. Maksudnya malah kadang ditulisin nggak kasih jajan lagi. Aduh, parah. Saya banget. Kurang ajar gitu. Itu namanya kelaksotan. Iya, namanya itu. Tambah 4, tambah 4. Tapi biasanya saya ngejokiin tugas Kelakson. juga. Saya jadi nulis tugas teman-teman saya. Jadi saya dapat uang. Oh, joki. Biasanya kayak gitu ya. Di kelas kita sering kayak gitu, apalagi tahu Ade kan. Ya. Nah, Ade tuh paling sering tuh. Lah, Adul. tolong jokiin dong, Adul. Adul. Dia kita kerjain nanti dia tidur. Nah, gitu deh Adul di kelasnya gitu. Adul nggak usah. Emang dia manusia. Gitu. Adul ini apaan sih begituan itu? Masalahnya dia ada guru pun dia tetap tidur gitu saking enjoynya. Nah, itu sumpah sih parah. Sama. Dia juga tidur. Sama lagi. Memang rata-rata kayak Orang gitu. 11-12 pada semalam apa? Apa mau diharap lagi jawab? Oke kita coba cari jawaban lain di leadernya deh. Oh iya. Soalnya di Semala tuh jarang jam kos dia. Jadi full tetap kalau misalnya kita jam kos ada aja guru piket yang masuk. Nanti dia yang kayak ini siapa sih gurunya, mana tugas-tugasnya kayak gitulah. Dia yang Iya. handle gitu ya. Jadi kita tuh aduh gimana sih kalau nggak bukan agama kita nggak bisa tidur gitu loh. Tapi sumpah kalau di Semanda ya, ketika lagi jam kos, nggak tahu kayaknya semua deh kayak ini trik juga sih ini. Jadi ketika ada guru PK datang, itu langsung semuanya pura-pura Iya, buka. pura-pura. Ya banget gitu ya banget. Udah dikasih tugas bu sama siapa? Iya. Udah, betul. Siapa? Sama Misalnya kan kita guru, bisa lupa, ya. bisa lupa nih sekarang gurunya siapa? Asal sampai Bu Suci bu. Iya. Nah, sebentar ini Iya. lagi kerjaan. Dia mau lagi kita kan kumpulin ya. Iya. Oh ya
sudah. Nggak Pokoknya usah tuh kita apa-apa. udah intai dulu dari ujung. Oh ternyata guru piket datang, guru piket mulai tutup pintu semuanya. Jadi pas guru piket tuh buka pintu, siapa gurunya ini kok kosong? Oh udah bu dari Iya, iya. dari kelas Seolah-olah 11 sama ini. seolah-olah dia rapi. Iya, Kelasnya. iya bener. Nanti kalau udah jauh guru tuh langsung Kayak kebun binatang. Padahal 30 menit, Iya. 30 detik sebelumnya. Iya, iya bener. Saya ngomong, saya ngomong. Eh, Saya cuma acting aja ya. awas nanti, Saya cuma ngemeragain. Jadi gini. apalagi di kelas saya setuju, kelas saya tuh paling kelas yang ditandain banget, apalagi Adul. Terus siapa lagi ayah tuh, siapa Rasya, Rasya. Itu memang anak-anak basket tuh pada Bengis, orang-orang bengis itu. sampai kita yang cewek-cewek tuh terganggu gitu sama keadaannya mereka tuh kayak apa sih cowok-cowok nih ributnya gitu, kayak kita mau tidur nggak bisa gitu kan ada mereka di sana kan. Di tempat judi. Iya, serius tuh. Sama berarti semalam juga gitu. Iya, masalahnya 11-12 masalahnya sebenarnya. tuh cari tempat jangan di kelas gitu. Iya. Kenapa harus di kelas saya gitu kayak Ya, itu bukan sekolah kita doang, maksudnya itu ya nakal iya, remaja sih, lah. benar, tapi seru Bukan juga ada sekolah. cerita Iya, jadinya. Dan itu oknum lah, bukan sekolahnya. Iya, Emang betul. oknumnya emang makhluk-makhluk yang masuk Iya. di sana ada tuh. Selanjutnya dari Leader. Leader Oh, kita. terakhir. Oh terakhir, Ratna dulu dah. Aduh. Ratna Terus dulu. kamu, kamu. Dari mana dulu nih? Dari tadi. Ya udahlah. Dari kalau saya cara ngatur waktunya itu kan pulang sekolah itu langsung istirahat dulu. Ya 1,5 jam lah. Karena habis itu baru pergi latihan. Pulang latihan tuh langsung kerjain tugas. Keren sih. Karena Kuat ya, Udah kayak Iya. kuat ya. Tapi saya kurang kencang ya. enggak beneran, beneran. Oh, berarti ada manusia yang kayak gitu ya? Iya, kalau saya kan Ini kan manusianya. Beda kelas. kalau saya karena kalau memang malam itu nggak bisa banget kayak nggak ngerti nih pelajarannya tuh gimana. Jadi bisa besok pagi. Oh saya banget sih Cal. Ah, enggak. Oh, PR itu wajib ya? Aduh. Apa sih Cal? Kira-kira kayak ya udah kayak angin lewat doang. Tapi saya nggak pernah sih jujur sama SMA saya nggak pernah ngerjain PR. Saya nggak pernah juga. Ya. Kemana ada tugas soal kemarin yang tugas portofolio PKN aku. Enggak, saya nggak 12 lembar itu Saya nggak dapat itu. saya dibuatin sama teman taruhan. Dia bilang kalau misalnya kamu menang tandingnya kemarin tak bikinin, dia bilang oh menang, alhamdulillah. Menang. Selanjutnya dan Leader. kan baca dulu event Leader. basket. Oh nanti kita simpan dulu. Oh, ya, simpan. Idola Ical. Selanjutnya leader. Itu ketua Watsman tuh. Bagaimana leader? Sebenarnya asik. Sudah sebenarnya. Sebenarnya. Malah kan oke. kita ngadain kaki nih, Iya, biar betul. afdol Iya. ya. Kaya kayak boleh. Gitu ya, aduh. Biarin yang anak sekolah ini yang menjaga image biarnya. Oh iya ya, kita kan udah lulus ya. Pinter-pinter bagi waktu aja. Skala prioritas. Yes, prioritas yes. Invent, Cepat banget. invent what's next? Mr. Leadership. Kan sebenarnya kalau kita atlet tuh bisa dibilang kita student atlet ya. Jadi pinter-pinter bagi waktu aja. Bagi mana yang benar-benar prioritas, yang bisa dikesampingin, yang bisa diutamain. Ya, misalkan sekarang kita kalau semalam kan pulang sekolahnya jam 2.30 ya. Yes, sama. Jadi dari pagi sampai jam 2.30 biasa, terus semalam tuh latihannya jam 5. Jadi sampai rumah itu ya diusahain buat pakai istirahat, buat makan. Minum. Ya kayak gitu. Habis itu latihan, latihan terus pulangnya ya dipakai bagi waktu buat belajar kayak gitu. Boleh lah Iya, dikit, belajar. boleh lah dikit Belajar nongkrong. apa nongkrong? Belajar atau nongkrong. Pintar-pintar bagi waktu sebenarnya. Sebenarnya saya juga nggak segitunya gitu sih. Lebih kayak misalkan kalau ada PR baru dikerjain, kalau nggak ada ya ya udah nggak kayak gitu. Jadi nggak kayak yang mau ada PR mau nggak tetap belajar malam itu nggak juga sebenarnya. Ya kalau ada PR apa masalah kita ya. Siapa tahu kan ada juga anak yang nggak ada PR nih tapi tetap dia ngulang pelajarannya kayak Betul. gitu. Manusiawi aja. Tapi sih. kalau pas ulangan aja belajar. Iya, benar. Oh, ulang belajar. Nggak belajar. Aduh, gimana ini? Saya nggak belajar. Cal, kamu kemarin ujian belajar nggak sih? GPT. Oh ya benar sih ya. Jangan dibuka gitu dong. Ijazah kita belum keluar, bodoh. Oh iya bodoh, astaga. Kan kemarin bersih saya udah clean, udah akan diperiksa kan. Nggak Nah, sih. itu jokes saja ya. Jok saja sih Aman. bapak guru, Itu ibu benar. guru yang Itu nonton. benar. Kita jok saja sih sebenarnya. Karena kan kita kan kemarin sempat
Ya, saya bahas itu aib itu. Jadinya itulah ya, jadi gagal semua Terus rencana selanjutnya. dari awal. Dari perjalanan kalian yang sebegini jauhnya, kayaknya saya lihat ini udah keren banget ya, Iya. sampai DBL Camp ya, putra putri Lombok ini. Pasti ada tuh Siapa yang orang yang berperan. paling berperan dalam perjalanan kalian ini? Siapa yang benar-benar mengarahkan kalian untuk sampai ke DBL? Jangan ada dari Ocok dulu kayaknya, dari Entah. Ratna dulu dah. Iya, entah coach kalian Hmm. siapa, sebut namanya. Iya, ayo Ratna. Siapa yang paling berperan dalam membentuk kalian untuk sampai jadi Jadi DBL all-star Camp ini. ya, sampai jadi Sampai yang masuk paling DBL Camp? berperan gitu. Pelatih sih. Pelatih. Pelatih. Siapa tuh pelatihnya? Coach Ari. Oke, Ya, kemudian berontak itu ya? Yang rambutnya kayak Ical ini. Iya, itu galak sekali saya. Itu rupanya ganas galak. Wasit di keke. Dikeke ya, dikeke tambah lagi 5. Dikeke 5. Apa jangan kamu? Apa ya, Om? Dikeke. Itu aja. Kenapa coach Halil? Karena bisa dibilang dia tuh kalau ngelatih kita fisik itu benar fisik itu tuh benar-benar di blank yang supaya kalau apa sih bang Istilahnya kamu Panas baru, ya. baru berapa di kali belakang. disebut baru berapa kali bolak-balik lapangan di sprint misalnya terus kita berhenti kayak gitu kenapa sih kamu lemah sekali dibilang gitu ayo semangat dong gimana cepetan lagi cepetan tegas ya. iya kayak gitu. Terus yang apa ya kita tuh kalau misalnya benar-benar yang kalau buat salah tuh benar-benar dimarah sama dia itu loh itu yang buat kita tuh makin mental kita makin kuat kan jadinya gara-gara sering dimarah. Pembentukan mentalnya oke banget dari Iya. Halil ya. Dia nggak lembek berarti ya. Betul. Oke. Selanjutnya dari Bobo. Ayah. Kamu terakhir pokoknya. Saya apa ya? Ya, Om Udah minta berhenti ya? Syahril. Coach Halil juga. Iya, Om Syahril juga. Om kamu ya? Om. Kamu ada hubungan darah sama dia? Om. Enggak, emang Hubungan kita darah. manggilnya Kita tuh manggilnya Om. Om. Biasanya kita manggilnya Om. Kayak ikutin anak-anak kecil-kecil di sana gitu. Oh iya. Apa sih anaknya? Lanjut. Terus apa tadi? Sama Om Syahril ya? Iya, Anak kecil ya Om Syahril. Anak kecil ya. Om Sari ini dia anak kecil berarti. Enggak. Iya. Om Syahril sih. Jadi ada kata-kata legend dari Om Syahril. Ini nih suka nih. Oke. Kata-kata bosku. Jadi kamu masuk lapangan tuh kau jadi bintang di sana. Jadi setiap kamu udah nginjekin kakimu di dalam lapangan sudah masuk pertandingan itu kau udah bintangnya gitu. Asik. Itu bagus buat mengualifikasi mental ya. Ya. Jadi Kamu jadi itu yang bikin aura juara kita tuh kuat gitu. Kelas 1000 aura. jadi benar-benar kamu masuk tuh berarti tanpa ada keraguan ya. Iya, Bener-bener Berarti pas melangkah masuk di lapangan tuh kayak langsung Nggak boleh nunduk, nongak langsung nongol. saya juara. Saya bintang nih. Itu kata-kata legend dari Om Syahril yang masih keinget sampai sekarang. Gimana nih Liter berarti berhasil ya kepemimpinan kamu anak-anakmu kayak gini nih. Panggilnya kayak gini nih. Yang mantap Harus juga. tengil, kalau nggak tengil dimarahin sama Om Syahril. Oh Untuk iya. menjatuhkan mental lawan tuh boleh lah. Terus Kalau dari saya sih soal Om Syahril nih dia itu bagus. bukan untuk Om Sari nih, kamunya siapa? Ya Om Syahril. Ya udah, Om Sarilnya. Terus gimana? Ya nggak bakal gitu. Dia itu orangnya basket banget ya. Terus Paling basketnya di Ya. kelompoknya. Terus habis itu cara dia nyemangatin pemain itu nggak beda dari satu ke yang lain. Semuanya sama aja disemangatin kayak gitu. Berarti tidak ada yang Nggak ada yang beda-beda. Oke. Semuanya sama aja. Dan sepertinya yang kalau yang saya lihat dari apa namanya respon kalian semua kepada Om Sari, kayaknya dia punya teknik tersendiri buat ngebangun semangat kalian sendiri ya. Betul. Beda dari yang Buat lain. ya ngedidik anak-anaknya itu, dan itu mungkin jadi rahasia dapur dia ya sebagai pelatih. Terus kalian kan tidak bisa dipungkiri kalian salah satu tim yang paling hebat lah di Mataram ini. Iya kan, tim antar sekolah ya. Menurut saya, Betul, dari betul. saya itu benar-benar pakai itu. Tim juara ya. Nah, apa sih rahasia kalian yang membuat tim kalian itu benar-benar bisa tampil kompak luar biasa kayak gitu? Konsisten. Konsisten. Chemistry sih. Mas Tri, Karena kita tuh bisa dibilang kalau ada bulanan gitu kita selalu makan bareng kayak satu Jadi tim main gitu. Om Syahril tuh juga ngajarin kita kayak Biar kita tiap
mungkin tiap minggu atau tiap bulan tuh harus lo kita kumpul di lapangan kayak Itu salah satu teknik juga tuh. Iya, Betul. bakar-bakar, kayak makan seadanya. Kita nak makan bagus ya, kita nak makan kayak Yang besar, mewah, mewah betul. kayak gitu. Yang penting ikan nila. Iya, Udah. kayak cuma Cukup. nasi, ikan, sambal kayak yang penting kumpulnya lo kayak gitu. Ini bersamaan. Iya. Ketawa-ketawa kayak gitu. Berarti dia mau ngebangun ikatan kalian itu dia hanya dalam urusan basket, Iya, bukan betul. di luar itu semua. Betul. Karena di situ bakal menjadi kelebihan ya, yang dimana itu kalian punya dan orang lain belum tentu punya. Iya, kan? benar. Oke, keren banget. Terus ada nggak momen-momen lucu yang unik atau unik yang pas selama persiapan DBL Camp? Karena kalian pasti di karantina di sana kan di Iya. DBL Camp. Betul. Pasti kalian mungkin ada yang sekamar kayak gitu ya. Iya. Ada nggak hal lucu tuh mungkin ini? Saya rahasia teman sekamar. Oh, rahasia turun kamar ya. Coba dari kamu, apa hal yang paling lucu ketika lagi di DBL Camp Jakarta? Saya sih hal paling lucu di DBL Camp tuh pas sama Rasya nih lagi sakau-sakaunya Ya, kamu apa? lagi sakau-sakaunya pergi ke Alfamart kan Rasya beli Oh, betul. pot Iya. pot Oh, Alfamart. reaksi itu ya. Habis itu ngepot di kamar mandi diam-diam. Om Sahil ya. Ya, nah, Baru terbongkar nih Om Sahil. udah gitu aja. Bakal lanjutin ya. Dari Bubu. Saya kan sekamar sama Ratna. Hmm. Nah, jadi itu kita banyak dapat temen. Iya ya, saya Dia sekamar berapa orang? 2 orang. dua orang satu kamar dua orang. Jadi Ini satu kamar berempat ya tidur. Ya, dia soalnya ngumpulnya di kamar kita berdua. Jadi kayak Dari provinsi ya lain. dari provinsi lain kan di situ juga dia ada yang dari lantai atas, dia nginep di kamar kita ya. Iya. Ya itu waktu hari terakhir. Nah pas hari terakhir sekitar Berapa hari sih DBL Camp? Seminggu. Oh, seminggu. Dari hari Senin sampai hari Seninnya lagi. Lumayan seru pasti dia. Ya, seru banget. Terus kita juga kayak dapat teman dari daerah lain. Kita dapat teman dari Palu, dari Medan, Dari Kupang, Papua. Jadi kayak pengalaman baru, teman baru. Terus kita rasanya bentar banget, cuman kenangannya tuh kayak keinget Iya, banget sampai iya. sekarang nih kayak pengen diulang tapi nggak bisa kayak gitu. Udah pada lulus. Iya, jadi kayak terus momen lucunya Bolos balon. Iya. Balon bareng. kita kan kayak Bolos latihan. ya, Iya, hari Sabtu. terakhir. Maaf. Udah lah, nggak ada yang nonton lah paling. Ini kan cerita. Mungkin- ya. ada Ayo, kan. terakhir pokoknya yang terakhir tuh kayak kita udah merasa ih capek. Kita Capek juga banget. kan jadi di DBL Camp ini kita tuh kayak ada 131 cewek, 131 cowok kan. Dari 100 orang itu dipilih 50 orang. Nah dari kita semua ini nggak ada yang masuk kan 50 karena ya saingannya berat-berat. Nggak ada yang masuk 50, terus dari 50 orang dipilih 12 orang kayak buat jadi 24 dulu. oh 24 dulu ya 24 dulu biar jadi tim habis 24 baru 12 kan. Nah di hari terakhir tuh kayak kita udah nak ngarepin tuh kayak bukannya pesimis atau gimana tapi ya udah kayak kita ngeliat ya udah kenyataannya udah kayak gini. Jadi kayak kita capek ya malas deh kita latihan kayak kita langsung kayak nggak usah latihan deh. Jadi kita tuh berberapa ya? Berlima, berenam gitu kayak kita bolos latihan terus kita ngomong ke kakak-kakaknya kita izin sakit gini-gini padahal kayak Sakitnya beda-beda. padahal emang udah capek banget udah malas banget kayak gitu. Jadi itu sih kayaknya yang Terus kalian bolosnya tuh kalian kemana? kita diam Nonton di hotel. kamar. Ya kita diam di hotel. Selama Kurang dia lemas pas apa namanya pas di chat Cek. di chat tok tok tok. Ih kok sakit. Oke. Iya, kayak Berarti gitu. kamu juga. Dari semalam muntah. Oh ya saya ini sama malah Rasya gitu. ini malah nggak hari terakhir hari ke berapa ya? 3. hari ketiga udah bolos terus hari terakhir lagi bolos nggak? Maunya. Iya, iya. Nggak jadi ternyata. Tapi saya hari terakhir tuh jalan-jalan. Sepi ya DB yang cewek. Iya semua. Bener nggak ada semua bolos Semuanya pada yang bolos. Karena Dari kalau tahun lalu udah juga bolos gitu. yang 50 pertama gitu. Ya. Ada satu. Dede sama Alia. Iya. Dari Narmada. Terus kalian nih siapa sih rekan satu tim kalian yang benar-benar menginspirasi banget? Kalau saya nih jujur misalnya saya main basket ya, saya tuh benar-benar terinspirasi sama si Bau pastinya. Keren sekali orang itu semua menurut saya. Kalau kamu ada nggak orang yang kayak benar-benar menurut kamu terinspirasi banget sama dia? Mainnya mungkin keren karena mungkin kamu lihat juga dari segi latihan. Ini orang kok latihan semangat banget, saya ajak bolos-bolosan kayak gitu. Soalnya kamu tadi bolos. Mungkin pasti ada teman kamu yang berdisiplin, tak mau diajak bolos kayak gitu pasti ada kan?
Siapa tuh kira-kira? Entah dari angkatan atas dan lain-lain bebas. Om Sahril. Itu pemain paling hebat. Yang Om pernah. Pradi juga termasuk tim ya? Ya. Om Sahril kamu Ya. terinspirasi dari dia. Kenapa? Ya gimana ya? Karena bisa dibilang orang itu paling banyak akalnya soal passing, soal Strateginya ngatur oke ya? tempo temannya, kapan waktunya jatuh bola tuh dia bisa tahu. Oh, kamu pernah main juga sama satu tim sama Om Sahril? Ya, paman saya tuh. Oh. Berarti maksudnya sering main satu Oh tim pernah juga? dari kecil soalnya. Oh, oke. Terus dari Bobo? Saya Kak Ege sama Kak Sandy. Ya, kamu ponakannya Om Sahril? Ya. Oh iya, pantas sama kencangnya. Beda. Baru udah nanya. Baru Saya Kak Ege sama Kak Sandy sih. Kalau Kak Sandy Kak Sandy Semala angkatan 229. 29 ya. Iya 29. atas tuh berarti? Iya, Oke. atas. Itu pertama kali lihat Kak Sandy tuh kayak ih anjir bagus banget syutingannya. Jadi kayak dia syuting 3 point tuh kayak masuk-masuk aja. Jadi dia konsisten sama syutingannya. Terus kalau Kak Egi itu speednya bagus, daya tahan tubuhnya itu bagus. Jadi kan kita sering keluar bareng sama Kak Egi tuh. Jadi kita diajarin kayak kalau kamu kayak gini, kamu lakuin kayak gitu, kayak gini pokoknya. Terus habis itu kan kita sering setim kan jadi sama dia sama Kak Sandy. Jadi kita diajarin gimana cara main yang bagus, terus ngontrol emosi kayak gimana, kayak gitu. Berarti dia benar-benar kayak kakak yang mengayomi adik-adiknya Iya. lagi makanya kamu suka sama dia ya? Walaupun agak belok dikit. Nah ikut-ikutan. Oke, dari Ratna. Kok saya ini kayak di skip terus ya? Apa saya bilang ya? Terakhir leader. Saya boleh ikutan lagi nggak? Boleh ikutan lagi? Sama lagi. Kak Egi. Tapi Kak gimana ya? Kak Dia Egi. ikut-ikut terus kayak nanti kayak dikejar duluan. Ya udah nggak udah. Apa? Ya lanjut. Karena Om Sahril tuh selalu buat Kak Egi tuh jadi panutan kita. Karena apa ya? Kalau Om Sahril tuh suka bilang kalian tuh kalau kalian jadi Kak Egi pasti kalian tuh bisa lawan semua basket cewek di NTB ini dia bilang gitu. Karena speednya bagus, daya tahan bagus. Jadi kalau misal satu tim tuh kayak Kak Egi, udah nggak ada yang bisa ngalahin kita gitu. Berarti dia jadi role modelnya di tempat. Iya betul. Oke. Leader. Aduh. Tunggu dia ditanya. Dadah. Sebenarnya jujur kalau boleh. Jujur sebenarnya Iya. gitu. Apa aja? Role modelnya semua senior kan kita di Raja Wali ya, saya ada klub Raja Wali. Kayaknya semua seniornya tuh menginspirasi semuanya. Semuanya itu kayak punya kelebihannya sendiri, punya kurangan sendiri. Jadi bisa kita lihat dari segi semuanya kayak gitu, ada lebihnya ada kurangnya. Jadi sama semua sih menurut saya. Jadi tapi buat kayak panutan banget nih, nggak di tim sih, lebih ke kayak idola lah istilahnya. Yes, Idolanya role tuh model. saya ada punya idola namanya tuh Sabrina UNESCO. Itu dari USA, itu kayak benar-benar saya awal suka basket tuh ada juga namanya Paige Baker. Itu tuh kayak saya suka basket tuh dari dia kayak gitu. Kayak bagus lah mainnya, intinya kayak idolanya lah. Role modelnya gitu. Cal, siapa? Kalau saya itu Andre. Kobe Jenik. Hobi pening. Di Legend juga tuh pernah ya dilatih sama dia. Iya, jangan cuma kan role model saya. Ntar dulu. Iya, tapi Mas Andri keren banget kalau langsung. Dia karena di gini, menurut saya kalau ada dia tuh kayak bener-bener aura kemenangannya itu terasa karena kenapa? Jarang, karena dia jarang turun kan. Selama saya di Semarang tuh mungkin ada berapa kali saya bisa itu. Dia turun, saya lihat kayak pasnya. Siapa sih yang nonton? Coach? Mas Indra. Yes, Mas Indra. Biasanya dia tiba-tiba pas libas terus mau DBL, tiba-tiba ada Mas Andre. Wah, anjir, ada apa nih gitu kayak turun gunung gitu. Di situ saya keren liatnya. Sama kalau kamu oleh, kamu duluan. Pemain basket yang suka. Kalau saya Opik Long. Oh iya sih, saya Opik Long. Lu juga Opik Long. Coba saya dulu tulisan jersey itu kamera. Opik Long, nah itu bajunya jersey-nya oleh saya suka. Opik Opik Long. Long, Opik panjang nanti. Terima kasih Bang Opik bajunya. Terus apa strategi utama tim yang bikin kamu unggul di turnamen DBL Camp?
Di DBL Camp atau di DBL West Tanggaran? DBL Camp itu dia gimana sih sebenarnya? Latihan aja. Latihan aja. Jadi kayak Latihan. kita latihan Oke, yang gabungan. di West Nusa Tenggara. Kalau yang cewek nih ya, yang paling keinget tuh strategi itu kita kan Nah, apa dibongkar kan? nggak apa-apa. Alvin aja kalau bisa gitu. Berubah kok setiap event. Bongkar Oh, kan oke. bisa. Nah, yang paling unik tuh sebenarnya di Om Sahril ini kita waktu DBL inget banget. Kita tuh kan kalau nyerang ini kan ada pola-pola gitu kan. Saya tuh inget banget kita tuh punya pola tuh ada 9. Dalam satu pertandingan satu match. 10 nggak sih? Pokoknya kita ada 9 pola penyerangan dan itu tuh bener-bener kayak kita tuh aduh gimana kayak 9 nih nggak dikit loh kayak gitu buat pola penyerangan, kayak itu bener-bener banyak banget yang ini terutama ini maker kan, jadi kayak kita tuh harus mempelajari 9-9-nya. Jadi tiap kita latihan tuh 9 tuh tetap kita ulang 1, 2, 3, 5 kayak pokoknya 9-9 itu. Habis itu kita itu pas latihan apal banget dari luar kepala 9-9-nya. Pas tanding blank, hilang semua. Yang 9-9 tuh hilang. Kayak jadi itu tuh aduh, karena ya mungkin nervous lapangan ya, kita kayak 9-9 tuh hilang, terus dibuatin pola baru hari itu juga Detik hari itu itu juga. yang kepake, yang di pola itu yang kepake. Jadi yang 9 tuh kayak seingetnya aja. Misalkan kan kita main tim ya, kita berlima, misalkan yang inget 2, yang 3 lupa, tetap nggak jalan kan karena kita main tim, jadi Iya. harus Karena semuanya posisinya itu. berarti kalau Iya. misalnya pola yang 3, Iya. berarti ini di sini, ini di sini. Iya. Kalau misalnya 1 lupa ada di sini, Hancur, Hancur. buyar, iya benar. Jadi 9-9 kita latihan tuh 9-9 Nggak ada lupa guna. pergi lagi ya benar. terus gimana cara kita memaksa, apalagi dalam situasi seperti itu ya, Iya. tetap jalan. Benar. Gimana cara kita mengikuti teman kita? Itu Betul. yang Mau makanya. nggak mau pas time out mungkin Iya time out. secepat-cepatnya. Makanya kalau lihat Mas apa? Mas Ariel. Om Sari itu kayak pas time Iya. out. Iya, jadi Epic karena banget. karena mungkin dilihat kita kayak lupa dan ini set di time out dibuatin kita pola baru, ya itu jadinya yang jalan. Kayak papan tulis tuh. Itu sih yang Dan itu jalan. Jalan. Itu jalan Kalau banget. kalau udah dimarah sama dia jalan Iya. apa? Kalau dia udah marah Om Sahril tuh semua dibanting. Apa yang dipegang. Karena Kayak mungkin papan. kan- Erik Papan Timur, tuh tandu dibanting. cong udah bilang. Kosong bos. karena Terus ini kita kayak sesuatu ya. Ada teknik tersendiri nggak yang kamu benar-benar latih terus mungkin karena kan ada yang bagus layup kanannya, ada layup kirinya, ada yang 3-point yang bagus. Nah kalau dari kalian nih mulai dari Ocong dulu, apa yang paling kamu latih benar-benar kamu latih dan benar-benar kepake di lapangan? Entah speedmu, durabilitymu. Speed terutama, terus Ya kalau speed saya Fisik. sadar lah itu. dribble kayak gitu. Kalau syutingan itu bisa di belakangnya entah yang dulu yang diduluin itu sebenarnya apa namanya, niat dalam offense sama defense-nya tuh biar percuma offense-nya bagus nanti defense aboh kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu. Buat lagi apa lagi apa? Abot. Kayak gitu dah. Oke, udah namanya udah nama. Udah enam. catatkan. Oh nggak apa-apa, justru itu yang kita sebanyak-banyaknya di Ya, sini. betul, betul. Nah kita di sini kan tagline Progreso itu nongkrong 24 jam malah banyak kelompok. Iya. Kalau syuting itu ketemu sendiri nanti feel-nya tuh. Berarti kalau kamu lebih kayak nyerang boring gitu ya, speedmu, kelincahanmu yang kamu latih ya. Seperti si Deliat. Isinya. Motor tinju coba bisa nggak saya diaturin sama orang itu? Ayo next dari kamu. Apa strategi yang paling kamu latih, yang apa maksudnya style bermain kamu yang benar-benar kamu latih keras, entah dribblemu, entah shootmu. Ini sama kayak Kak Ocang, soalnya saya sama Kak Ocang tuh playmaker. Oh, Jadi main motor ya? Tapi Iya. gila seorang itu. itu speed sih sama mata. Om Sahril tuh kayak suruh kita tuh kau jangan kayak satu titik aja kau lihat. Playmaker tuh harus lihat 5 titik di mana teman kau kosong, di situ kau passing. Jadi tanpa kamu ngelihat dari sudut mata kamu tuh kamu udah tahu dia itu kosong. Jadi itu dikasih tahu sama Om Sahril. Jadi mata kau 2 tapi pandangan kau tuh harus 17. banyak. Harus luas gitu. Berarti bisa, oh biar bisa gini tuh. Ini tuh kayak No stress. Gitu. Stay tune. Pasti statue. Nah,
Futsal soalnya. Cukup. Ya? Iya. Itu namanya pasif statue ya, Iya, Teh? statue. Setengah cuek ya. cuek pastinya. Tapi kalau udah statue kayak begitu terus teman kita ndak masuk, ndak ngepon, aduh pengen langsung Kurang banget. chemistry, Aduh. nggak Siapa boleh. yang Bubak tahu? udah ada, Bubak deh ya. Ya pernah. Oh ya, tujuh Bang Bubak. Kan tadi Sidi udah. Apa? Oh iya, 8 ya, 8. Dari ya ini. Dari Marana. Kalau saya tuh kan saya pemain bawah ya. Aku pemain bawah tuh maksudnya. Paling center kan paling bisa dibilang pemain yang paling dekat sama ring. Oh, saya kira bawah itu dekat WC. Bukan, jadi saya lebih ngelatih tuh di hand ring. Oh, berarti yang Nggak gini juga yang kayak rebound. ya rebound itu benar-benar harus dilatih rebound. Terus ya handler basket tuh atau bisa dibilang hand ring tuh kan bisa kalau ada pemain tinggi tuh kita tuh gimana sih supaya bisa tuh bola tuh nyampe kering. Yang ini si contohin aja kamu susah main. Asik, asik. Iya. Yang kayak kita putar balik lagi. Iya betul. Maaf ya agak belibet soalnya nggak bisa ngejelasin. Cocok. Mungkin ngikut aneh juga mungkin. Nggak, saya tuh Aku sudah dari montai kamu. nggak Kalau bisa. apa gitu. Saya aja kena orang nggak pernah ribet kayak misalkan orang biasanya kena foul tuh pasti teriak kan. Saya nggak bisa ngomong kalau dia udah main itu. Padahal. Karena tuh kayak benar-benar diam gitu. Jadi kalau mau diginiin, nggak ada suara saya gitu ya. Toddler aja. Kenapa? Paling gak teriak keras. Soft spoken banget ya. Terus dari leader Apa ya? respect. Sebenarnya. Sebenarnya Oh kan ya. Sebenarnya Bosku. Asik. Opik lo, Oh, opik lo. ini dia. Oh, celananya bagus banget. boleh kita minta. Boleh kita minta. Ya, ini hasil malah kan ini itu ini. Iya. Sudah banyak. Kayak gini Cal, pasti manja ini. Saya mau minta itu lagi. Habis. Oke, oh yang head. Ya gitu ya. Oke. Ayo leader. Kalau bisa dibilang saya itu sebenarnya postur saya tuh dia nanggung karena dulu awal-awal saya masuk Semala tuh saya kan sebenarnya tidak terlalu besar juga buat ditaruh di main bawah kayak Ratna ini, tapi karena emang pemainnya kurang terus kayak mungkin posisi saya agak pas gitu jadinya saya ditaruh di bawah, jadinya yang saya latih ya underingnya kayak gitu, post-nya terus drive kayak gitu sih sebenarnya. Oh iya. Benar. Jadi keseluruhan itu sih lebih ke dasar-dasarnya kayak gitu. Sebenarnya soalnya saya bisa ditaruh di atas bisa, di bawah bisa. Jadi kayak Di atas sering. maksudnya mainnya itu kan kita ada kayak main atas, main bawah gitu Oh iya, loh. sorry. Ya, Big Man tuh di bawah ya ya. kalau big man itu di bawah. Bawa WC lagi. Enggak, udah ngerti sih udah. Jangan apa suara gitu. Jadi kayak nanggung gitu, bisa di bawah bisa, di main di atas bisa kayak gitu. Oke. Terus nih paling sering kejadian. Nggak tahu sih ya kalau di cowok nih ya paling sering kejadian tuh skornya saling kejar-kejaran. Kadang sengit ketika lagi kejar-kejarannya tiba-tiba dia naik 6 poin ke atas tiba-tiba. Apa yang kamu pikirin sama teman-temanmu atau mungkin yang kamu bahas ketika lagi time out strategi berikutnya tuh pikiran kalian tuh gimana untuk menghadapi situasi seperti itu yang benar-benar mungkin waktunya lagi 1 menit 20 detik Ya kita poinnya ketinggal jauh terus gimana tuh masa apa situasi sulit kayak gitu karena ngadepinnya kayak gimana tuh santai, harus wanti-wanti juga sama yang pertama passing harus tepat, benar-benar tepat untuk cari peluang buat temen nyetak gol kayak gitu. ya poin Ya udah sama Ya. aja. anak basket tuh kan saya dengar anak basket bilang gol soalnya terus Karena fokus benar-benar fokus, nggak boleh ada mikirin yang lain. all Intinya out kita tanding di lapangan itu aja. benar-benar enggak kayaknya udah tidak ada kalah dan menang di situ ya benar-benar asik semuanya di situ ya muntah kuning aja ya. Terus Bobo kalau di perempuan juga ada ya pasti rival kalian yang Ada. sengit gitu ya biasanya dari sekolah mana tuh kalau Semangat ada. Semangat. Semangat, ya. Iya. Cewek semangat. Pokoknya
rival banget dah kemana. Padahal aliansi kalian ada itu. Iya. Iya. Namanya ya apa? Ultras. Iya, terus Gini banget tapi kita kayak apa sih? Tapi itu cuma di dalam, lapangan ya, di Pak. dalam. Iya. Terus Pada ngerti kok juga semua. Apa ini? Apa? Apa jago? apa aja apa? Jadi? Kita ulang pelan-pelan ya. Gimana cara kamu menghadapi situasi sulit ketika melawan semangat nih? Poinnya kejar-kejaran, waktunya sisa tipis dan posisinya tuh lebih unggul Semarang daripada Semarang. Modal nekat. Modal nekat. Nekat. Kemarin ya sempet waktu tuh Pas DBL tahun lalu. enggak iya DBL tahun lalu. Enggak, Enggak 2023. Iya. 2023 tuh sengit sekali. Nah di situ posisinya kayak, aduh bisa nggak ya? Tapi kayak, oh my god, itu saya modal nekat 2 kali syuting, 2 kali masuk 3 point. Itu modal nekat saya. Udah begitu udah tuh. Jadi waktu pertama kali masuk tuh, nah ini ring ini buat saya ini. Yes, mentality. Bobo mentality guys, tepuk tangan. Itu berapa bobo mentality? Kayak gitu, jadi kayak, aduh nekat aja dah syuting, ternyata masuk. Ya itu, tapi ya gitulah. Karena percaya diri. Ya percaya diri. Ya beda-beda strategi lah ya. The next leader nggak sih? Ya? Betul. Iya, dia Emang kapten dia? sekarang. Hmm? Dia kapten semalam. Oh iya. Dari Ratna. Kalau saya tuh lebih ke tenang. Walaupun memang kita ketinggalan jauh, tapi tenang tuh wajib. Daripada malah makin hancur. Iya kemana benar. Tenang tuh wajib, fokus itu wajib di lapangan. Karena dalam basket tuh 1 detik itu berharga. Jadi mau dia tuh ketinggalan berapa bola, tapi masih ada waktu tuh masih bisa kita usahain buat menang. Betul. Mantap. Oke, benar. Karena ada kayak paling sering tuh semalam kayak gitu. Di awal joget semangat, di akhir semangat di awal joget tiba-tiba tong nangis. Ini yang saya paling ya dari situ sumpah di ngomong kayak gitu kamu kurang ajar sekali saya lihat tuh. Kenapa? Kayak apa ya, bola tuh baru turun dari ring atau enggak misalnya cek bola dari luar nih, tak tiba-tiba dia dari mana nomor berapa? Nomor 4 si Hekal nih. Dia nabrak begini terus dia lewat, bola hilang terus begini. Pemainnya begini makanya. Lihat sana udah nge-point langsung deng begini. Di sini benar-benar makanya berarti salah satu tadi mungkin benar-benar membara berarti kamu udah berdiri lahir dia. Kalau dia nekat, kalau kamu Tenang. kamu belum. Percaya diri. Sambut. Sebenarnya lawan baut baik aja. Percaya diri, fokus, tenang ya gitu. Tenang ya, yang paling Yang penting paling sebenarnya penting tenang tenang. dulu pertama. Iya, Kalau benar. udah panik, semua pikir nggak bisa masuk. Benar. Segala sugesti nggak bakal masuk. Kita panik sendiri, semua ikut panik. Iya. Sebenarnya Pasti di bakal lapangan. turnover. Benar. Musuh yang nge-point lagi. Iya. Iya. Tenang, fokus, mental juga harus benar-benar. Karena kan nanti pasti kita udah ketinggalan nih, pasti supporter ribut dong. Iya, betul. Jadi kayak Pressure-nya lebih. iya, lagi. pressure-nya lebih lagi. Jadi Apalagi kita- kalian ngeliat papan skor. Iya, jadi kayak- Sebaiknya menurut kalian lihat papan skor apa nggak usah sih? kalau saya sih lihat. Kalau sih. saya juga lihat. Lihat kenapa gitu? Karena kalau kita lihat tuh lagi segini nih, jadi kayak ada patokan Iya. kita nih lagi segini kayak gitu. Jadi emang awalnya lebih gupuh anggapannya, cuman Gas. lebih buru-buru nih, tapi Nggak apa justru itu yang gitu. Kenapa sih kamu Nanti. sekali? nanti Berapa 9? Iya. jadi dari situ kayak kita bisa ngajar kayak gitu. Terus Eva, hai Eva. Eva. Itu temen aku dari Papua kalau nggak salah ya. Iya, betul. Oh nonton ya. Iya, Halo, dari Eva. Papua. Hai, Halo. Papua. Hai, Eva. Anak Andika. Halo. 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 Tadi ada yang nanya juga tadi yang saya baca di atas. Gil, coba scroll Gil, boleh atas Gil. Biar sekalian Event, lihat satu. event. Oh iya, event. Iqbal yang nanya. Iqbal. Iqbal. Event Event yang paling terbaik, terbaik event basket terbaik di kota ini. Kota Menurut ini. kalian apa? Kalau saya sih udah jelas. Ini antara SMA atau klub atau apa? Karena kita masih SMA, SMA, jadi SMA dulu, ada SMA dulu ya. Kobasma. Kobasma. Kenapa begitu? Karena gimana ya bisa dibilang meriah banget.
anu tuh event tuh. Lihat makanya itu dong. Sudah Libas semangat. juga meriah. Iyalah. Iyalah. Karena ada MC-nya enggak sih? Karena MC-nya Itu tuh. Sekarang kita berdiri dulu. Kasih back sound dulu gak sih? MC-nya Ical Saiman. Please welcome and make some noise. Jersey number 4, Haikal. Oke. Terus, Saya oh coba 3 top 3. Yang pertama, Basma, Mas. Ya, Mas. Libas, Ibas. SBL, SBL. SBL itu yang Semansa. Semansa. Iya, isi enggak disebut. Dilihat. Enggak, itu jujur nah. Mungkin dari segi treatment dan lain-lainnya, dari segi kebersihan. Soalnya dari ngomong, DBL. DBL. Dek, antar sekolah, Dek. Oh, antar sekolah. DBL. Iya juga. Event sekolah. Oh, dia yang sekolah. di acara nanti. Oh iya. Tapi menurut kita ya yang paling berkesan banget tuh DBL. DBL. sih. Anggapnya kayak gini. Di luar itu dulu. Iya. Oke. Berarti yang sekolah. Yang ngadainnya ini. sekolah. Sekolah. Oh, iya. Penyelenggaranya anak sekolah. Ya. Apa ya? Kemarin sih Ini saya kan mungkin paling pertama Libas. Soalnya Soalnya Kenapa? Dengar nih. soalnya waktu Siapa yang pertama? Libas. Oke, Liga Libas. Basket Semanda. Terus Itu kedua. kedua itu apa ya? Apa kedua? Oh, kenapa dulu Alasan Libas? dulu. Kenapa Oh, dulu ya, saya Libas? pengen dengar nih. Iya, kenapa dulu Libas? Oke. Konsep segala. Oke. Kan Yang 2024 atau 2023? waktu saya SMP. 2023 berarti. Iya. Yang hijau-hijau bajunya. Oh, Merah hijau. Merah kalau nggak Oh, salah. berarti kita belum ada cal. Yang merah. Berarti SBL hijau bukan Kayaknya hijau pas tahu. Kak Ical kelas 10 deh. oh, yang hijau Yang berarti hijau. yang hijau. Hijau Iya, ya? iya, hijau. Nah, itu kan Kak Yulan udah nggak ada kan. Jadi kayak pesimis sekali kayak aduh, bisa nggak sih masuk final ini? Ternyata bisa masuk. Nah, itu kayak final pertama Berarti saya. itu bawa nama SMP. SMP 13. Tiga lah. Yang bawa strike. Final gitu ya. Iya, final. 13 berarti 13 berarti. 13. Gini. Oh, gini. Gini. Satu, dua, Iya tiga. dong. Gini. Sepedi. Ini lagi 13 semua. Oke, ini dia sepeda berpride. Itu alar. SMP 15. SMP 1 ya. Dan nanya, lanjut. Jadi kalau ketemu sama Semanar tuh dari SMP saya tuh udah aduh, ini ketemu Alia Puput lagi kayak bener-bener aduh gitu dah pokoknya kayak ketemu Narmada terus memang dari SMP tuh ketemu Narmada terus. Jadi itu mungkin Libas event pertama yang benar-benar kayak paling berkesan gitu. Kedua. Yang kedua itu Basma kalau enggak ya Basma. Basma. Yang ketiga itu SBC. SBC itu dance-nya. SBC maaf. SBC. Rasa. Saya? Kalau saya Kobasma pertama. Kenapa? Kobasma waktu saya SMP nih ya. Oh ya. Karena di sana tuh pertama kali SMP saya juara 1. Oh. Biasanya itu pertama kali juga masuk final di situ. Karena waktu sebelum-sebelumnya saya biasanya cuma nyampe semifinal atau enggak cuma dapat juara 3. Semifinal tuh wajib ketemu sama Sepenar. Spenar. Nah, wajib kalah aja di sana. Jadi pas Kobasma tuh sangat berkesan karena lawannya SMP 13. Sejauh 13 dulu. OP juga basketnya. Iya. Waktu angkatan saya. Angkatan ini tapi lagi neneknya SMP 13 nih. Oh, apa? SMP 13. Pas angkatan? Angkatan sekarang. Sekarang ini? Heeh. Oh iya? Iya. Gacor. Champion kemarin kan waktu MS. MSW? Iya. Masa champion? Iya. Cewek. Wah, banteng biru guys. Keren banget. Terus? Udah ya, tadi ya? Tak ada Lupa, mati-mati. pertama. Ya udah, makanya terus. Dan tak ada mati-mati. Panasan aku. Panasan enggak? Terus yang kedua Libas. Ya, yang 2000. 27. Dua yang Jujur. nah yang baru ini yang baru. Oh, baru kemarin Yang baru. 2024. Ya karena Libas pertama yang juara sama SMA ya? Iya. Benar Libas pertama yang juara sama.
Oke. Ojek penculikan. Keren. Gue yakin. Iya bener itu berkesan loh yang final partnya. Saya sampai Nggak ada, kaget. kalau ada kan tetap di mana pun DBL. Iya belum. Saya kaget bener kayak wah keren banget gitu loh. Sorry Five muncul Bener. di mana. Tapi semuanya itu kalah dia Iya. gara-gara ada dapat pemanasan. Padahal saya mikirnya, saya udah nyiapin alasan tau kenapa. Mana ada pemanasan? Saya mikirin gini tau, Semanda kalau misalnya kalah saya udah nyiapin alasan. Kenapa Semanda kalah? Capek. Habis diculik, habis diculik. Oh iya. Habis dibukin, habis dibukin. Langsung pamit. Jadi sekarang alasannya itu ke Semala. Iya. Capek abis diculik jadi nggak dapat pemanasan. Iya. Nah, kan bener. Merah menyala. Kenapa saya? Semua merah nih kan. Iya berderet. Dari leader nih, yang pengen banget denger nih. Apa sih sang pemimpin tuh sukanya event yang mana gitu? Saya tuh yang berkesan, tapi Tapi ini nggak dari sekolah sih. Sekolah ya? ya. Sekolah dulu Mbak, makanya iya tahu Apa ya? dulu. Yang pertama Libas yang Yes, sir. angkatan kemarin karena Yang berarti yang menculikan. ya habis itu karena berkesan juara kita di sana. Terus apa ya yang kita kawin gelar? Kobasma. Praksi. Kobasma. Itu beraksi tapi kan bukan sekolah. Kobasma. Kobasma. SBL nggak sih? Kobasma juga. Ya Kobasma SBL. Jadi yang buat berkesan tuh karena kita kawin gelarnya itu loh, Semala Putri itu. menang. Iya. Kawin gelar. Kawin gelar Semala. Kawin gelar. Bisa dihitung nggak berapa kali kawin gelar? Ya, yang Oh, paling mungkin berkesan pertanyaan banget berikutnya tuh dari kamu sudah dapet. kawin gelar. Tuh berkesan. Jadi Terus semua mana event berkesan. Bang Ecal nih? Ini Ecal. Baca komen Ecal, baca komen. Ecal apa Ekal? Kalau Nih. jelas mana kapan? Upsi. Gary Timor. Upsi. Gak maksud menyindir. Gerik nih berarti teman kelas SMP dulu. Teman kelas saya. Oh, kelasnya di SMP. Oh, iya. Kelasnya di SMP dulu kebetulan. Kebetulan ya. Kebetulan ya, kebetulan. Rex ini main ngopi nih. Gary Timor nih yang siapa sih? Hah? Gary Timor nih Ya siapa itu sih? teman saya tuh juga. Teman Kan kelasnya. Kan nanya dia Iya bilang benar, ini. enggak salah. Kan nanya. Ya. Gary, saya di sini punya anjing pitbull tau? Enggak salah. Ya. Tapi emang gitu sih, tapi indahnya Semana tuh di tribun ributnya saling panas-panasnya kayak apa. Sekarang coba kamu ke MU. Satu tongkrongan mereka. Iya, saling- benar. Iya, benar sih. Malahan dia di tribun saling saling Iya. anarkis, saling Iya, nyumpah benar. marah-marah udah habis berantem lah itu. Iya, Kayak iya. suasana panasnya udah habis berantem. Pas pulang Ultra Semala depan yang digonceng Ultra Semanda. Iya. Kita pemainnya, kita pemain yang lihat lah. Tadi perasaan agak gimana Pulangnya satu gitu. motor, goncengan. Kayak Ya, gitu, tapi begitulah bikin ya. serunya lah itu. Iya, benar. Sayur-sayur itu yang bikin seru. Betul, betul. Terus selanjutnya nih, apa sih mimpi ke depannya buat di dunia basket? Mungkin kalian atau mungkin ada yang nggak lanjut apa karena ini hanya hobi semata, hanya hobi untuk di masa sekolah aja, atau emang kalian benar-benar ngelihat future gitu di dunia basket ini? Kalian mau lanjut jadi pemain pro kah? Atau cuma menjadi setelah ini mungkin beralih profesi menjadi apa gitu, tapi tetap menjalankan basket sebagai hobi. Jadi mau gimana ke depannya? Mau tetap lanjut di pro atau sebagai hobi aja? Kalau emang rezekinya di pro ya kenapa enggak? Alhamdulillah. Berarti kamu masih ada apa penglihatan untuk kamu tuh bakal jadi pemain basket pro gitu? Masih ada keinginan untuk main basket? Emang basket itu kamu hobi ya? Dari Ratna? Kalau saya, ya kalau ada tawaran diterima. Kalau Oke. ada tawaran yang kayak gitu. Tapi kalau saya sih rencananya setelah lulus SMA itu mau nyoba tes kan, tes polwan yang kayak gitu. Bagus tuh. Sama Ya. aku juga kan? Iya, saya tapi gap year dulu ya, tes polwarnya. Tahun depan ya insya Allah. Jadi Jadi kamu sleting nggak sama dia? Iya, besok kita setting ya. Bisa, Besok bareng kan bisa, tes bisa, ya, bisa. benar, Sama benar. ini juga ada bisa Ya. nih. Oh, Tahun ini saya nyoba tapi udah Oh nggak ngeliatin kamu disuruh push up kamu sama dia? tagur. saya sih kalau itu ya. Jadi hobi tuh bisa dibilang cuman hobi semata. Cuman kalau emang ada tawaran Mau. mau. Iya. Kalau kamu setelah kan kamu udah lulus nih, kamu masih disiplin latihan basket? Atau tetap latihan tapi nggak sih intens pas sekolah? Enggak.
Iya. Berarti udah nggak latihan banget, Enggak. udah nggak intens lagi latihannya. Berarti cuma sekedar kalau misalnya main-main gitu. Kalau emang ada panggilan kayak gitu ya di sana kita latihan serius. Oke, berarti tunggu ada panggilan ya, program lah mungkin ya. Dari Bobo? Bobo. Bobo ya. Bobo. Kalau saya sih apa ya? Kayak Apa? cuma jalan hobi aja. Hmm. Tapi kalau misalnya memang sama kayak Ratna ada tawaran kayak gitu, ya Gas, kenapa tolak? Ya, Rezeki. selagi ada Tapi kesempatan ya. setelah kamu lulus, pandangan kamu tuh mau jadi apa? Nggak tahu. Ya, Mungkin masih mau sebelah jadi sini. yang lebih Oke, profesional. oke, nggak apa-apa, gitu. secepatnya ya. Mungkin kamu buka podcast kayak gini juga kan? Iya. Boleh. Ide Bulan? bagus. Kalau saya sih ya paling hobi aja sih, karena sekarang juga nanti kita kan udah kuliah nih, jadi mungkin nggak terlalu fokus ke sana, Iya. lebih ke masa depan lah dulu. Asik. Karena ya Bukan berarti basket tidak bisa menjadi Iya, masa depan bukan ya, benar tapi kayak mungkin gitu, kamu cuman- pandangan kamu. iya kayak gitu, karena saya nganggapnya oke, basket itu cuma hobi aja mungkin, jadi lebih ke masa depan dulu kayak gitu. Karena mungkin juga kalian terhambat untuk berpikir terlalu jauh ke basket karena mungkin di Lombok ini wadahnya masih kurang. Iya ini benar, ya, supportnya masih kurang. dari daerah itu juga masih kurang kayak Nah, itu gitu. buat pemerintah. Ya, betul sekali. Oke. Berarti jadi Ya, yang paling hobi dekat ini aja sih. lagi tes poluan. Enggak, kemarin udah cuman gugur. Bobo di mana? Next time ya sama berarti. Tinggi. Iya, kurang semili. Emang Sembilan. gimana sih? Kan Semili. perempuan tuh ya. Kan 160. 160. Iya. Terus kamu? 159,9. Coba bangun, coba bangun, coba bangun. Tapi masih tinggi kamu sih. Oh iya. Jauh sih. Apa sih Pak? Aku sih mau flexing. Enggak, soalnya maksudnya tuh kayak dia tuh sudah tinggi loh tadi pas di luar Ya, tuh, tapi masa- di press banget gitu loh. oh depres Iya. berarti kalau saya Ini 100 kepalamu. Injak ke berarti otak. kalau saya 171 berarti press jadi 169 gitu berarti Bisa ya. jadi ya. Di pressnya 3 cm, soalnya Oh. saya di rumah sakit itu 91, 92. Pas di polresnya Sama kayak teman saya dia 167 tapi pas di ini malah di 164 kalau berapa gitu. iya. Bahkan ujungnya Dan nanti kita bahas ya. Iya, Oh, ya, iya. oke. Yang tesnya tuh ya. Iya, iya. Komen, baca komen. Jonathan sama Rasya tadi dong besok pakai sama kamu kan bertiga. Anjay. Jonathan, Rasya, kamu siapa Baul? Iya. Semua ada pokoknya. Kenalan enggak? Ivan Mateo. Ya. Kan dia tuh kemarin lulus SMP langsung dibawa ke Semarang ya. Iya, Mas? benar-benar. Mateo Matthew ya. Iya, Mateo. Tapi kita manggilnya Teteo, Teteo, gitu kan Mateo jadi gitu. Iya. Iya, benar. Pindah kampung. Terus dia sekarang jadi pemain basket itu kan. Apa sih kayak GMC dia. GMC. GMC. generasi Jadi, muda karena Cirebon. Dia di sana di daerahnya itu kayak disupport banget gitu loh sama daerahnya, jadi Makanya dia makanya lebih enak makanya kan di sana. apapun itu enggak sih menurut saya yang di luar dari Lombok kayak di Jawa, Jakarta itu lebih berkembang. Yes. Iya, Suka ya kan? sama pemerintahannya Benar, gitu Iya, ya. Dari segi banyak hal, apapun dari dia segi benar. apapun, sumpah. Dari Tapi segi kan apapun. itu juga dia kayak Biayain. biayain ya. Betul. Benar kan? Karena kita Kayak kita beasiswa. dari Iya, banyak- beasiswa Betul, betul. benar-benar. Iya. Dari SMA, SMP-nya, dari SMA sampai dia kuliah tuh Ah, bisa di makanya dulu waktu pas SMP kan Alsa atau Iya, Alsa iya, kan iya. Alsa terus Ivan kayak lo lanjut kemana gitu kan ya SMA Angker kayaknya paling mah gitu tapi ini ada nih tawaran Tawaran gitu ya, kayak kayak gitu, gitu. kayak nggak sayang banget nggak diambil Iya, ini juga kemarin Ocong sempat Jogja. Semarang. ditawarin Semarang, tapi karena apa Cong? Orang cowoknya Keluarga, bolos. iya keluarga. Homesick dia. berarti anak Ivan tuh mami. termasuk Udah. buat ambil yang tahu Karena Dia beasiswa. papanya juga kan kayak support tetap yang hubungan kayak gitu. Jadinya mungkin jadi dia tinggalnya tuh di asrama gitu Iya, iya. berarti Mes, latihan mes. apa semua itu udah teratur banget mungkin ya. anggapnya mungkin karena dapat beasiswa kayak gitu. Dari cerita-cerita kakak senior saya kalau dia dapat beasiswa basket kan. Jadi kayak benar-benar dia itu pulang sekolah langsung latihan. Jadi benar-benar 24/7 gitu latihan basketnya karena dia beasiswanya dari basket. Tugas-tugas ditanggung dia. Tapi ya dapat uang saku ditanggung. Cuman Iya. harus kayak kerja lah anggapannya. Iya. Kamu dibangun untuk menjadi seorang pemain yang hebat, Iya, kan? Pemain benar. profesional lah. Tapi ada juga beasiswa cuman di sekolahan aja. Kayak di luar misalnya nggak dikasih uang saku.
Kayak Oh, berarti anggapannya untuk SPP biaya- aja kayak gitu. Oh, oke. PP Biaya tempat sekolah. tinggal gitu doang. Berarti untuk unitnya aja gitu ya. Iya, iya. Terus selanjutnya dari Ekal dulu. Tadi kan pemain satu tim yang benar-benar bikin kamu terinspirasi kan Om Sari kan. Sekarang role model kamu pemain basket bebas mau internasional mau lokal. Kalau Dennis Margo, bukan Derrick Rose. Derrick Rose. yang mana itu? Saya taunya Derrick Michael. TikTokers tuh nggak sih? Derrick Rose. Derrick Michael itu yang tinggi. Derrick Rose, tiga ya. Derrick Rose terus kedua, Devin Booker Devin Booker. sama Kyrie Irving. Kenapa kamu suka 3 orang itu? Nah dia kencang. Karena dia kenceng. Oh, stylenya mainnya sama kayak kamu berarti ya? Style main kamu oke, baik. Mana? Yang lain dulu lah. Gak kepikiran saya. NBA ya. Bebas, Bebas. lokal, mau Dennis Sumargo, kau mau John Derek Michael, mau Ibas, ada apa-apa. Basketball TikToker. Bagus. Basketball TikTokers. Udah bebas, role Bebas model. untuk TikToker saja. Semua. Saya Mau diri sendiri juga boleh. paling pertama itu Kyrie Irving. Sama kayak ini berarti. Ya, Oke. itu karena nomor 11. I like nomor 11. Kamu nomor berapa? 11. Sama oh ya, oke. Terus habis itu Jordan Poole. Jordan Poole. Kenapa? I love. Cakep. Dia cakep. Kamu kelas berapa sekarang? 11. Iya, Oh, berarti barengan sama Niha. Ya, Niha. Jadi ke beda sekolah. Iya. Kan dulu dia basket juga kan? Iya, Dia itu sejak kan di SMA di dia. klub saya dia pertama. Oh, SMA tapi udah enggak lagi kan dia? Iya. Jet. Sumpah si Niha. Hai Cisman George. Ulan. Bulan. Kalau lagi satu kan? Oh, lagi satu belum. Gimana? Sorry deh. Leadernya Siapa lagi satu ya? Kak Banu. Banu. Kak Banu. Semalam. Ya. Dulu ya semalam. Udah Udah SMK 4 Tapi dia jadi pemain pro sekarang. Iya, Jakarta di main di di BL. Borneo. Borneo. Itu Anak kayak Raja Wali dari Iya. Om Saharil. Oh iya. kayak awalnya kayak diremehin terus Kayak Ricky tiba-tiba Septano juga main di Cesar Surabaya. itu jadi kayak Oh, gitu ya. Anak didik Om Ril udah di Surabaya semua. Udah didik. Terus dari Leader. Kalau saya kenapa lidah ngeliat ke atas? Siap. enak gitu. Dari leader. Tadi ada pemain Indonesia namanya Ayu Sirarta. Gak ting. Terus Paige Oh boleh Booker. cewek juga ya? Gimana sih? Oh, Sama Sabrina UNESCO. Sabrina UNESCO tuh orang Indonesia. Enggak, Sabrina UNESCO USA. itu USA. Itu bicara. Saya Mana boleh sih? nambahin satu Ah. nggak? Ya, boleh. Sama Keira, I love you Keira. Jadi kemarin DBL Camp itu saya nggak sempet fotoan sama dia kayak nyakit banget. Kira ini orang mana? Jakarta. Jakarta, Oh. SMA 70, nomor 11 juga. MVP tahun 2024 ya? Iya enggak sih? 2023. Nggak tahu ya. nggak ikut. Kamu kenapa suka tiga role model tadi? Yang pertama tadi tuh Paige Baker itu karena saya kan dulu SMP ya baru awal ikut kenal basket, cuman kayak ya penasaran aja lah kayak gitu awalnya. Habis itu lama-lama suka dulu nomor jersey itu 16, terus pas saya lihat dia ih bagus banget mainnya kayak ngefans lah gitu, itu nomor 5, jadi saya suka nomor 5 tuh dari dia. Habis itu kalau Ayu Sirarta itu juga karena mainnya bagus, terus cantik juga. Sama Sabrina UNESCO tuh mainnya bagus banget, 3 poinnya gacor. Nanti sama Tanda Sabrina UNESCO. Sama Kathleen Clark. Saya. Kenapa kalian berat? Iya. Sumpah ya, itu kamu tahu Stephen Curry enggak? Yes. Itu dia tuh- udah beri terkenal masukin ya. Iya, itu tuh ceweknya Stephen Curry kayak gitu dah. Maksudnya Oh, versi cewek. Iya, versi ada cewek. waktu itu acara ya, TV show yang dia diadu tuh kan? nah itu Sabrina Dia- UNESCO. Oh, yang Itu dia diadu. Sabrina, gimana dia? ya, itu Sabrina UNESCO. Ada Kuri DBL. Itu bukan Curry, Curry. Oke, Kayak gitu terus. sih. Saya yang pertama Kyrie Irving. Benar, bukan karena dia, bukan karena ini ya. Karena saya suka pace-nya. Beneran saya suka pace-nya. Ya, jangan panik ya. Panik dia. Saya suka pace-nya. Terus kalau
yang kedua itu saya suka Arigi, pemain timnas. Bener ya? IBL juga ya. Iya, IBL. lupa. Timnas. Terus kalau yang ketiga nih, dia tuh kayak bukan pemain yang maksudnya apa ya, yang kayak dikenal banyak orang gitu loh. Dia tuh anak DBL Camp juga, masuk All Star. Saya tuh suka Winda. Nah, Kamu ketemu berarti kemarin? iya ketemu. Oke. Saya pertama suka itu karena saya dulu ketemu di tanding mana ya? Tanding antar klub. Saya tuh pergi ke Bali kan, terus ketemu dia tuh pemain kayak pemainnya Bali gitu. Nah, saya tuh suka banget karena dia tuh kayak kenceng, kayak bener-bener pemain basket yang lincah, yang cewek lincah Speednya banget gitu. oke. Iya, speednya oke, yang bener-bener kayak cowok gitu mainnya. Saya suka banget dia. dia. Biasanya speednya ya Korea. Saya bener-bener suka ngeliat dia tuh. Jadi makanya saya ngefans sama dia waktu itu. Jadi saya tuh waktu kalau setiap kan saya ikut prapon dulu tuh. Ketemu dia lagi nih, seneng banget mau jaga dia karena kayak ngerasa idola nih. Yes. Bisa dijaga lah gitu. Perlu. Idola. Tak jadi main basket. Bayangin dia jadinya ya. Kenapa nggak tahu? Prediksi SBC sampai juara tuh katanya. Semalam. Semalam ding. Yang apanya dulu ya, Putra apa Putri? Putra Putri. Amin. Udah lah. Buat adik-adik Udah lah, ya. adik-adik kelas saya Udah semangat yang, mainnya. Udah yang Putra udah nggak bisa. Bisa. Bisa kok. Udah cu. Cari Ical kalau emang nggak bisa. Oke. Cari Ical ya. Pertanyaan terakhir. Oke. Ayo udah. Udah malam ini. Apa nih pesan-pesan buat adik-adik mungkin Ya, atau adik-adik kan. anak-anak di Oh, sana? atau dari kamu, yang- dari Ulan, dari kamu kan kamera dari Ulan, Ya. ada adik-adiknya di sini nih. Black sumpah. Pesan-pesan buat mungkin kan Ya, tahun ini ada DBL lagi kan pasti kan Ya, bulan pasti. September ya. Iya, Iya, benar. benar. September November. Pesan-pesannya buat adik-adiknya mungkin bisa disampaikan di sini. Di tahun-tahun mendatang sampai seterusnya mungkin karena kamu udah jadi alumni sekarang ini bro. Anjing udah alumni kita. Alumni kita Itu nggak hadir tuh. udah bisa ikut reuni akbar kita nih. Jonathan Arimbawa banyak Nah, itu sekali teman dari- saya. Kenapa nggak datang Yang ini? besar ini kan Amin. dia. Jonathan dari bawah nih yang besar. Ya, dari Ayo. berarti kamu berdua nggak bisa ngomong nih. Kalian habis pulang langsung. Ya. Belum. Kan ini mau dikasih tahu dulu sama kakaknya. Mungkin kali ini dari leadernya dulu. Dari itu di sini aku makanya saya tahan tadi karena di pertanyaan terakhir yang sangat Iya. mengena ini kamu lah yang pertama. Makanya kamu lah yang ngomong. Gitu. Ada tisu nggak ya? Ya, Isa. Nggak bercanda. Nggak apa-apa, bisa aja dulu. Ayo, bagaimana nih leader? Kata-katanya. Bentar. Nah, itu lah maksudnya yang Atau di mau situ. dibagian lagu sedih? Nggak usah. Cukup aja. Oke. Kata-katanya buat adik-adik kelas nih ya. Ih, sebenarnya sedih banget. Nah, sebenarnya beneran sesedih itu karena kayak nggak nyangka ada di titik ini nggak sih, kayak dulu tuh kita baru aja MPLS kayak Yes, aduh yes. udah di titik ini kayak jir lah. Gitu. Saya sama orang yang bilang ngekos di sini. Siapa sama aja? Rambut saya udah begini lagi. Jadi kata-katanya semangat terus buat adik-adik, asik adik-adik anjir. Oh iya, serius. Jadi semangat terus buat semuanya, buat adik-adik angkatan di bawah, terutama untuk anak-anak Semala. Semangat terus pertahanin gelar juaranya karena 3 tahun bos, harus terus sampai tamat dah pokoknya pertahanin gelar juaranya, tetap kompak, tetap konsisten latihannya, terus saling support satu sama lain. Intinya semangat terus, jangan kasih kendor, gas. Fight for win. Fight for win. Fight for win. Apa? Ya, Apa? kalau menurut saya sih ya bener-bener sayang banget kalau nggak lanjutin legasi kalian ini karena Semala itu udah keren banget, Iya. udah keras sekali lah pokoknya Semala nih. Betul. Sayang sekali kalau udah lanjutin, kalau masuk Semala dan kamu tidak tertarik basket atau mungkin yang apa namanya masih di SMP mungkin ya boleh tuh ngelanjutin legasi. Yang tertarik masuk Semala komen di sini. Ya, Karena saya yakin komen di sini. karena saya yakin idola kalian ini udah banyak loh di adik-adik SMP-nya pasti menurut saya kayak gitu. Jadi Iya. kalau kalian mau ngelanjutin legasi mereka, kalian idolain mereka, masuklah ke Semala, Iya. lanjutin legasi mereka keren banget. Tuh. Saya Semana juga boleh masuk ya. Ini legasinya gitu. Pindah juga boleh, pindah. Ya semua.
Sekarang dari Ocong. Kamu kapten nggak sih? Bukan? Iya. Iya. Kapten ya? Oh berarti tepat ya ini kapten ya? Ya. Dari seorang kapten buat teman-teman dan buat adik-adiknya. Gimana nih Cong? Ya buat adik-adik saya tolong dimaksimalin jadwal latihan, disiplin tepat waktu, terus kompak latihannya, nggak ada yang bolong-bolong kayak gitu. Sering-sering kumpul, kalian masih bisa kok juara Sebisa. di semua event Masih sebelum panjang kalian ya? lulus. Bisa Masih yuk. panjang Ayo. ya? Yuk. Ya. Masih banyak lagi. Oke. Terima kasih buat Bentar, bentar. teman-teman. Kemarin tuh kan event apa yang kalah Semala tuh? Apa? Yang kemarin MSC. Nah itu kok bisa sih kalah? Yang cowok Karena yang ada cowoknya. bolong-bolong. Karena cowoknya baru tim baru Saya jadi kaget loh kemarin tumben nggak ketemu Semanda sama Semala Iya, di benar. final gitu. Finalnya Semanda-Semanar. karena kemarin yang cowok tuh tim baru dari adik kelas sama Iya. gabungan jadi chemistry belum nyatu. Oh iya. Chemistry belum nyatu. Oke lah, di kesempatan lain kita bisa bertukar ya Semanda. Iya. Yes. Terima kasih buat teman-teman atlet basket dari Semala yang sudah menyempatkan waktu luang untuk bermain-main Runggak Slow. Iya. Kalian keren banget, cerita-ceritanya hari ini benar-benar seru banget. Tapi sebelum kita closing, alangkah baiknya kita jigo dulu. Oke, Jiko. Tahu jigo? Apa tuh Jiku? Jadi kayak gini, angkat beruga tidak pakai sendal. Kenalin Angkat. itu Ical. Hah? Kayak perkenalan pakai pantun. Masa kalian pernah nonton JKT48? Nggak pernah pantun. Iya. Ya sekarang buat. Kalau nggak buat harus pulang. Oke, kamu sekarang nih. Ubur-ubur ikan lele kenalin aku Oli. Nah, Gila apa kamu? Ntar dulu, pikir. Susah banget anjir. gampang. Kamu bisa nama. Oke, angkat. Ini dulu. Ayo. Rick, anak disuruh buat pantun nih, bikinin kenapa? Minta tolong sama Derek dia ya. Ulang, Rick. Ayo dong. Kamu bisa loh. Mobil polisi pakai strobo. Kenalin aku Bobo. Buat bisa dibuatin. Gak bisa buat pantun. Mobil polisi pakai strobo. Kenalin, aku Bobo. Saya ulang. Pergi ke pasar beli talenan. Kenalin, aku Yulan. Nih, naik motor tabrak acong. Halo saya. Boleh sikat. Sikat. Apa ya? Apa ya, Rick? Naik motor tabrak acong. Naik motor tabrak ocong. Nama Pak Acong. Naik motor tabrak acong. Halo, saya Ocong. Ratna. Masa kamu kalau nanya jawaban bukan? Ratna. Ayo. Udah. Ikan hiu makan kelapa. Kenalin, saya Ratna. Apa kita buat pantun ya besok nih? Oke. Kalau misalnya kalian ada free kapan-kapan mau main di sini lagi? Iya boleh. Oh, begini bro, sumpah. Boleh ke situ ngutang? Boleh, boleh. Kalian mau makan. Kita bisa makan dulu. makan. Indomie sumpah. Enggak, makan dulu, Cong. Kenapa nggak tadi di sini nih biar kayak PWK? Mau pesan? Kita mending pesan Oh. Oke teman-teman, itulah dia teman-teman dari DBL Camp ya. Maksudnya dari Lombok sih, dari Semala Iya. yang sudah pernah main sampai ke DBL Camp 2 kali ya. Keren Mungkin banget, semoga. selanjutnya kita akan undang ketua dari tim supporter. Request aja di Instagram Runggak Slow, oke? Nih Gerik nih. Keren Iya, banget. dia pemegang ultras ya. Ya, Oke. capo dia capo. Semoga bisa menginspirasi buat kalian semua, mungkin yang mau mulai meniti karir sebagai pebasket juga. Oke, love you all. Bye bye. Bye.